Setiap bulan aku memberi uang Rp30 juta untuk keluarga suamiku. Hanya karena aku sakit dan istirahat selama seminggu, mereka langsung menyebutku benalu. Aku tertawa sinis dan menghentikan uang bulanan itu, mulai sekarang makan tanah saja sana. Namaku Kirana. Sampai detik ini, setiap kali aku mengingat hari itu, dadaku masih terasa sesak. Seolah ada yang meremasnya dengan kuat. Hari itu adalah hari di mana aku sadar bahwa di dunia ini ada orang-orang yang bisa menerima uangmu selama bertahun-tahun, menganggap pengorbananmu sebagai hal yang wajar. Lalu begitu kau jatuh sakit selama seminggu, mereka bisa langsung berbalik muka dan menyebutmu parasit. Aku sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Sejak menikah, rasanya aku tidak pernah berani menelantarkan pekerjaanku. Ada kalanya aku tetap memeluk laptop dan bekerja hingga larut malam meski sedang demam. Ada kalanya setelah menerima infus di klinik, aku langsung kembali ke kantor untuk menandatangani berkas yang tersisa. Bukan karena aku gila jabatan atau harta, tapi karena aku paham betul. Jika aku sedikit saja lengah, seluruh roda kehidupan di belakangku akan langsung macet. Aku tidak hanya menanggung diriku sendiri, tapi juga seluruh keluarga suamiku dengan uang hasil keringat dan air mataku. Selama hampir 2 tahun, setiap bulan aku rutin mentransfer 30 juta ke keluarga suami. Tidak ada yang menodongkan pisau ke leherku. Tidak ada juga surat utang piutang yang sah. Tapi aneh sekali rasanya, setiap tanggal 5 ponsel ibu mertuaku Ibu Lastri pasti menyala tepat waktu. Kadang beliau bertanya menyindir, "Bulan ini kamu sibuk sekali ya, sampai lupa sesuatu." Kadang adik iparku Rina yang mengirim pesan, "Mbak Kirana, ibu lagi perlu uang untuk bayar beberapa tagihan." Sementara suamiku, Bima hanya akan berkata dengan nada ringan, "Sayang, tolong transfer lebih awal, ya, biar ibu tidak perlu mengingatkan." Lama-kelamaan tindakanku memberi uang bukan lagi sebuah bantuan, itu berubah menjadi semacam kewajiban tak terlihat. Jika aku mentransfer, tidak ada yang berkomentar, dianggap sudah seharusnya. Jika aku telat 1 atau 2 hari, raut muka semua orang di rumah langsung berubah masam. Ada bulan-bulan di mana aku lelah luar biasa. Baru selesai rapat, aku langsung membuka aplikasi M-Banking untuk mentransfer uang, lalu duduk di dalam mobil sambil menghela napas sendirian. Tapi saat itu aku masih selalu menghibur diri sendiri. Sudahlah, kita ini satu keluarga. Aku punya lebih, jadi aku berbagi. Asalkan keluarga rukun itu sudah cukup. Sampai pada minggu itu, aku benar-benar jatuh sakit. Bukan sekadar demam atau flu biasa, tapi aku tumbang karena kelelahan setelah berhari-hari bekerja dengan tensi setinggi senar gitar. Aku demam tinggi terus-menerus. Tubuhku lemas tak bertenaga. Dokter memaksaku istirahat total setidaknya selama seminggu jika tidak mau pingsan di kantor. Berbaring di tempat tidur, kepalaku pusing 7 keliling. Tangan dan kakiku lunglai. Selama 7 hari itu, jujur saja aku bahkan tidak punya tenaga untuk memegang ponsel dengan benar, apalagi memikirkan apakah sudah tanggalnya mentransfer uang atau belum. Pada hari di mana kondisiku sedikit membaik, meski badan masih terasa remuk, aku memaksakan diri turun dari tempat tidur untuk minum. Kupikir setidaknya setelah seminggu terbaring sakit, akan ada yang bertanya dengan tulus. Satu kalimat saja sudah cukup seperti "Nak, sudah baikan atau sayang badanmu sudah enakan?" Tapi tidak. Begitu aku melangkah mendekati ruang keluarga, aku mendengar suara ibu mertuaku yang lantang dan tajam seperti silet. Ibu Lastri duduk di sofa sambil memetiki sayur dan mendengus dingin. Sakit cuma seminggu, tapi berbaringnya kayak orang baru bangkit dari kubur. Memang dasar mental benalu, makanya lemah begitu. Aku tertegun di balik dinding, mengira aku salah dengar. Tapi sebelum aku pulih dari keterkejutanku, Rina sudah menimpali dengan tawa sinisnya. "Ya, terus uang belanja bulan ini dari mana lagi, Bu? Pasti sudah habis kemampuannya. Sebentar lagi juga bakal menadah tangan ke kita." Aku menoleh ke arah suamiku. Bima duduk di sana memegang ponsel dengan wajah datar. Dia tidak menegur ibunya, tidak memarahi adiknya, dan sama sekali tidak mengucapkan satu kata pun untuk membelaku. Yang paling membuat hatiku membeku adalah dia hanya mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang sangat ringan, tapi cukup untuk membuatku paham bahwa di dalam hatinya dia juga berpikir demikian. Seminggu aku sakit, tidak bekerja, tidak mentransfer uang, dan di mata seluruh keluarga ini, aku langsung berubah dari menantu berbakti menjadi benalu. Saat itu aku merasakan dingin yang menjalar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bukan lagi karena demam, tapi karena hinaan. Hinaan yang membuat kerongkonganku terasa pahit dan jantungku seperti diremas hingga hancur. Segala pengorbananku mentransfer uang diam-diam. Segala kesabaranku menelan sindiran. Segala malam di mana aku terjaga sampai jam atau pagi agar keesokan harinya bisa mengirimkan uang itu tepat waktu untuk keluarga suamiku. Ternyata semuanya tidak ada artinya dibandingkan dengan seminggu aku terbaring karena kelelahan.
Aku melangkah masuk ke ruang keluarga. Begitu suara sandalku menyentuh lantai, ketiga orang itu serempak mengangkat kepala. Ibu mertuaku sedikit kaget, tapi dengan cepat memasang kembali wajah datarnya. Rina menyeringai, sementara Bima tetap diam seperti patung. Aku menatap mereka satu persatu lalu bertanya langsung dengan suara yang begitu tenang sampai aku sendiri merasa aneh. Kalian tadi bilang siapa yang benalu? Suasana hening selama 1 detik. Hanya 1 detik. Lalu Rina tertawa lebih dulu disusul oleh ibu mertuaku. Tawa mereka begitu menyakitkan, seolah aku baru saja mengucapkan sesuatu yang sangat menggelikan. Ibu Lastri menyandarkan punggungnya ke sofa, berdecak. Loh, kok jadi sewot begitu? Kena di hati ya. Baru seminggu tidak menghasilkan uang saja sudah begini. Bagaimana nanti kalau berhenti kerja selamanya? Siapa yang mau kasih makan? Aku menoleh ke arah Bima. Aku masih memberinya satu kesempatan terakhir. Cukup satu kalimat saja. Satu kalimat bahwa ucapan ibunya keterlaluan. Tapi tidak. Bima menghindari tatapanku dan melontarkan kalimat acuh tak acuh. Ibu bicarakan ada benarnya juga. Kamu juga harus introspeksi diri. Mendengar itu, aku merasa semua yang ada di dalam diriku padam seketika. Tidak ada lagi rasa sakit hati, tidak ada lagi keinginan untuk menangis, tidak ada lagi hasrat untuk berdebat. Aku hanya merasa lucu pada diriku sendiri. Dengan gerakan lambat, aku mengeluarkan ponsel di hadapan mereka, membuka aplikasi banking, dan membatalkan perintah transfer otomatis yang sudah terpasang selama ini. Tanganku tidak gemetar, wajahku juga tidak berubah. Selesai. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ketiga wajah yang mulai berubah di hadapanku, lalu tersenyum. Mulai sekarang, kataku perlahan. Setiap kata jatuh dengan jelas seperti batu yang dihempaskan. Kalian makan tanah saja sana. Seluruh ruangan membeku. Ibu mertuaku membelalakan mata. Tangannya yang sedang memegang sayuran berhenti di udara. Rina ternganga, sementara Bima pucat pasi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat tatapan mereka bukan lagi tatapan meremehkan. Itu adalah tatapan panik. Tapi sayang sekali semuanya sudah terlambat karena mereka tidak tahu bahwa keputusan yang baru saja kuambil hanyalah awal dari hari-hari di mana mereka harus membayar semuanya. Melihat wajah pucat ketiga orang di hadapanku, tiba-tiba muncul perasaan campur aduk di hatiku, getir sekaligus lucu. Orang bilang, jika ingin tahu sifat asli sebuah hubungan, jangan lihat saat semuanya baik-baik saja, tapi lihatlah saat keuntungan ditarik. Dan tepat pada saat aku membatalkan transfer otomatis hari itu, aku baru sadar bahwa pernikahanku sudah salah arah sejak lama. Jika menilik kembali ke awal, mungkin banyak yang tidak akan percaya bahwa semuanya berawal dari sebuah kebaikan yang sangat wajar. Aku bertemu Bima saat sedang melakukan perjalanan dinas dengan klien. Saat itu dia adalah pria yang santun, bicaranya lembut dan tenang. Bukan tipe pria yang luar biasa atau glamor, tapi memberikan rasa aman. Dia bercerita bahwa keluarganya tidak berada. Ayahnya sudah meninggal, ibunya hanya berjualan kecil-kecilan di pasar dan adiknya sekolahnya tidak tuntas serta pekerjaannya belum jelas. Mendengar ceritanya, aku merasa iba. Bukan iba dalam artian merendahkan, tapi iba pada seorang pria yang sejak muda sudah harus menjadi tulang punggung keluarga. Saat itu karierku sedang sangat bagus, penghasilanku jauh di atas Bima dan posisiku juga lebih stabil. Jadi, jujur saja aku tidak pernah berpikir untuk bergantung pada suami, yang aku butuhkan adalah seorang pria baik hati, tahu diri, dan sayang istri. Bima pada saat itu menunjukkan semua kriteria itu, dia merawatku dengan sangat baik, selalu mengalah, dan selalu menjaga tutur katanya saat berbicara denganku. Semakin sering berinteraksi, hatiku semakin luluh. Aku berpikir seorang pria yang berasal dari keluarga sederhana seperti dia, jika sudah tahu caranya mencintai, pasti akan sangat menghargai keluarga nantinya. Saat aku membawa Bima untuk bertemu orang tuaku, mereka sempat ragu. Bukan karena merendahkan keluarganya, tapi karena siapapun bisa melihat bahwa beban keluarga Bima ada di pundak putra satu-satunya itu. Tapi aku justru berpendapat bahwa tidak ada yang bisa memilih latar belakangnya. Asalkan dia hidup dengan baik, itu sudah cukup. Akulah yang meyakinkan orang tuaku. Aku tidak takut hidup susah. Selama kami sehati, masalah apapun pasti bisa dilewati. Sekarang jika ku ingat lagi, baru ku sadari betapa naifnya aku saat itu. Terlalu percaya pada kata-kata sehati. Setelah menikah dan menjadi menantunya, aku datang dengan pikiran yang sangat sederhana. Aku menasihati diriku sendiri. Keluarga suami sedang sulit, aku punya rezeki lebih. Jadi wajar jika aku membantu. Bulan-bulan pertama aku berinisiatif memberikan uang belanja pada ibu mertuaku. Tidak ada yang meminta. Setiap kali aku menyelipkan uang ke tangan Ibu Lastri, beliau bahkan menolaknya sambil mengucapkan kata-kata yang menyejukkan hati. Sudah simpan saja untuk kalian.
baru menikahkan banyak pengeluaran, tapi pada akhirnya beliau tetap menerimanya. Dan aku dengan senang hati berpikir bahwa aku sudah berbuat baik, dan ibu mertuaku adalah orang yang tahu diri. Perasaan bahwa aku sedang berkontribusi membangun keluarga inilah yang membuatku tidak pernah perhitungan. Pulang kerja terlambat, aku tetap menyempatkan diri membeli makanan, obat untuk ibu, atau pakaian untuk adik iparku. Jika ada bonus, aku akan memberinya lebih banyak. Pernah sekali Bima berkata dengan canggung agar aku tidak terlalu membebani diri, tapi sikap canggungnya itu hanya sebatas basa-basi. Sementara aku terus menenangkan diri. Sudahlah kita satu keluarga, aku punya lebih, jadi aku menambal kekurangan. Nanti kalau ekonomi sudah stabil, semuanya akan lebih ringan. Tapi hidup ini terkadang menakutkan. Apa yang kau berikan dengan terlalu mudah akan membuat orang lain terbiasa menerimanya tanpa rasa terima kasih lagi. Hanya dalam beberapa bulan, sikap ibu mertuaku mulai berubah. Beliau tidak lagi berkata, simpan saja untuk kalian. Sebaliknya, yang keluar adalah sindiran-sindiran halus. Hari ini beliau mengeluh harga kebutuhan di pasar naik. Besoknya beliau menghela napas karena tagihan listrik membengkak. Awalnya aku tidak peka. Setiap mendengar keluhan itu, aku langsung berinisiatif memberinya tambahan. Lama-kelamaan, pemberianku bukan lagi bantuan, tapi menjadi sebuah rutinitas. Bima juga berubah secara perlahan, sangat perlahan, sampai aku tidak menyadarinya saat itu. Awal menikah, dia masih sering berkata akan bekerja lebih keras agar aku tidak terlalu lelah. Tapi semakin kesini, kalimat itu semakin jarang terdengar. Dia mulai terbiasa bahwa jika ada kekurangan di rumah, akulah yang menambalnya. Ibu butuh uang untuk modal dagang, aku yang menutupi. Adiknya butuh uang sekolah, aku yang membayar. Ada berkata pekerjaannya sedang berat dan gajinya belum cair. Lagi-lagi akulah yang berinisiatif mencari solusi. Semuanya berjalan begitu mulus sampai tidak ada yang merasa aneh, termasuk diriku sendiri. Rina, adik iparku pada awalnya masih bisa berbicara manis. Dia minta uang untuk kursus, aku berikan. Dia bilang butuh laptop, aku belikan. Lalu dia berubah pikiran ingin berhenti sekolah untuk mencoba berbisnis. Aku tidak setuju. Dia langsung merajuk dan ibu mertuaku membelanya. Biarkan saja dia kan masih muda. Beri dia kesempatan mencoba. Akhirnya tetap aku yang mengeluarkan modal, usahanya baru berjalan beberapa bulan langsung rugi. Rina menangis, ibu menghela napas. Bima hanya diam, dan yang membereskan kekacauan itu tetap aku. Suatu kali setelah aku baru saja mentransfer sejumlah besar uang untuk membayar utang dari bisnis gagal Rina, aku duduk di dalam mobil sangat lama enggan untuk naik ke rumah. Aku lelah, benar-benar lelah. Malam itu saat hanya ada kami berdua di kamar, aku bertanya pada Bima sebuah pertanyaan yang sampai sekarang masih kuingat dengan jelas. Mas, apa kamu tidak merasa aku menanggung terlalu banyak? Bima yang sedang berbaring sambil melihat ponsel tertawa ringan. Suaranya begitu tenang sampai aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Kamu kan hebat, bisa bantu keluarga ya bantu saja. Lagi pula di keluarga Mas kan cuma ada Mas. Masa tega membiarkan ibu dan Rina berjuang sendiri? Mendengar kalimat itu, aku terdiam, aku tidak membantah juga tidak marah. Aku hanya berkata pada diriku sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Selama keluarga masih damai, selama aku berusaha sedikit lagi, pengorbananku pasti akan dihargai suatu saat nanti. Tapi aku tidak tahu bahwa kerelaanku saat itu diam-diam berubah menjadi sebuah jebakan. Dan ketika aku menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Karena di mata mereka aku bukan lagi menantu atau istri, aku sudah perlahan-lahan menjadi orang yang punya tanggung jawab untuk menghidupi seluruh keluarga itu. Setelah percakapan dengan Bima malam itu, aku tidak membantah. Bukan karena aku setuju, tapi karena aku memaksa diriku untuk percaya bahwa dia hanya terjebit di antara ibu dan istri. Aku pernah berpikir seorang pria yang tumbuh dalam kondisi harus menanggung keluarga sejak dini, terkadang akan terbiasa menempatkan ibu dan adiknya di atas segalanya. Selama dia tidak berlaku buruk padaku, selama masih ada sedikit rasa cinta di antara kami, masalah lain pasti akan membaik seiring waktu. Tapi aku tidak menyangka bahwa sikap diam dan sabarku justru membuka jalan bagi sikap meremehkan yang tumbuh subur setiap hari di rumah itu. Setelah sekitar 1 tahun menikah, jumlah uang yang kuberikan pada keluarga suamiku tidak lagi sebatas pengeluaran kecil. Awalnya hanya beberapa juta untuk tambahan uang pasar, lalu naik menjadi 10 juta, 15 juta, kemudian 20, 30 juta, entah sejak kapan aku bahkan tidak ingat lagi. Semuanya terjadi begitu alami, begitu wajar. Sampai-sampai jika orang luar melihatnya, mereka akan mengira itu hal biasa di antara keluarga. Hanya aku yang menjalaninya yang tahu. Setiap kali jumlah uang bertambah, sikap penerimanya menjadi sedikit lebih dingin. Dulu setiap kali aku selesai mentransfer,
Ibu mertuaku masih mengirim pesan singkat seperti, "Sudah ibu terima? Ya, jaga kesehatan atau bulan ini segini cukup." Tapi lama-kelamaan kata-kata itu hilang sama sekali. Digantikan oleh pertanyaan-pertanyaan singkat dan ketus seolah sedang memeriksa tagihan jatuh tempo. "Bulan ini sudah transfer belum, Nak? Uangnya kira-kira hari ini masuk, kan?" Ada bulan di mana baru tanggal 3 ponselku sudah berdering. Suatu hari aku sedang rapat, baru keluar ruangan sudah ada 3 panggilan tak terjawab dari Ibu Lastri dan sebuah pesan dari Rina. "Mbak, Ibu lagi nungguin." Kata menunggu itu terdengar ringan, tapi jika diulang-ulang terus, rasanya menjadi sangat berat. Membuatku merasa bukan lagi sebagai penolong sukarela, melainkan sebagai pihak yang wajib melunasi setoran. Aku pernah mencoba menenangkan diri. Mungkin orang tua tidak terlalu memperhatikan cara bicara. Mungkin beliau hanya terbiasa. Tapi semakin lama aku tinggal di sana, semakin kusadari itu bukan soal kebiasaan. Itu karena dalam pikirannya uang yang kuberikan sudah menjadi haknya seperti listrik yang harus menyala atau air yang harus mengalir. Lalu mulailah muncul perbandingan. Dan kita semua tahu dalam sebuah keluarga, perbandingan adalah pembunuh hati yang paling cepat. Suatu kali saat makan malam, Ibu Lastri meletakkan sepotong ikan di piring Bima lalu berkata sambil lalu, menantunya Bu Hesti di ujung gang itu, setiap bulan kasih mertuanya R0 juta. Inisiatif lagi enggak perlu diingatkan. Aku duduk di seberangnya. Tanganku yang memegang mangkuk nasi terasa kaku. Beliau tidak menatapku, terus berbicara seolah sedang mengobrol biasa. Tapi siapapun yang mendengar pasti tahu kalimat itu ditujukan untuk siapa. Di lain hari saat ada kerabat datang berkunjung, beliau kembali tertawa-tawa. Menantu zaman sekarang memang pintar cari uang, tapi banyak juga yang pelit untuk keluarga suami. Uangnya disimpan buat keluarganya sendiri. Kalimat itu membuat beberapa tamu menoleh ke arahku, aku tetap harus tersenyum, menuangkan teh, menyajikan kue, seolah tidak mendengar apa-apa, tapi hatiku terasa mengganjal. Aku tidak pernah menyimpan uang untuk diriku sendiri, sampai mengabaikan keluarga suami, justru sebaliknya. Tapi hanya karena aku tidak memberikan sesuai jumlah yang mereka inginkan, aku mulai dicap egois dan tidak tahu diri. Rina, adik iparku juga berubah sangat cepat. Dulu setiap kali meminjam uang, dia masih berbasa-basi, menyebut kumbak ipar terbaik sedunia. Tapi setelah beberapa kali meminjam dan tidak perlu mengembalikan, muncullah sebuah pola pikir aneh di benaknya bahwa aku punya tanggung jawab untuk menolongnya sampai tuntas. Usaha yang dibukanya dengan uangku bangkrut. Dia tidak introspeksi cara berdagangnya, malah mengadu pada ibunya. Mbak Kirana bantunya setengah-setengah. Makanya aku jadi begini. Coba kalau dia mau investasi lebih banyak, enggak mungkin gagal. Aku mendengar kalimat itu dan rasanya seperti salah dengar. Uang itu milikku. Aku berikan tanpa surat utang, tanpa bunga, tanpa diminta kembali. Tapi pada akhirnya bukan ucapan terima kasih yang kudapat, melainkan disalahkan karena tidak membantu sampai tuntas. Ibu mertuaku alih-alih membelaku, justru ikut-ikutan. Dia ada benarnya juga. Kalau mau bantu ya sampai selesai, jangan setengah-setengah begitu. Kasihan orang. Aku berdiri di dapur. Tanganku yang sedang mencuci sayuran terasa dingin oleh air yang mengalir. Saat itu aku tidak tahu lagi apa yang kurasakan. Sedih, marah, atau kecewa. Yang paling menyakitkan bukanlah ucapan ibu atau adik iparku, melainkan sikap Bima. Dia selalu ada di sana, mendengar semuanya, melihat semuanya. Tapi dia tidak pernah benar-benar memihakku. Dia memang tidak ikut menyalahkan, tapi dia juga tidak menghentikan mereka. Saat aku menatapnya, yang kulihat hanyalah kebisuan. Kadang dia menunduk dan lanjut makan seolah tidak mendengar apa-apa. Kadang dia menggaruk kepalanya lalu berkata, "Sudahlah, kita kan keluarga, enggak usah diperpanjang." Kalimat itu terdengar damai, tapi sebenarnya kalimat itu mendorongku ke posisi di mana aku harus mengalah lagi, sementara mereka tidak kehilangan apa-apa. Perlahan, aku mulai memahami sebuah kenyataan pahit. Di mata mereka, aku bukan lagi sekadar menantu atau kakak ipar. Aku adalah sumber uang, tempat yang bisa diandalkan saat butuh. Seseorang yang tugasnya hanya bekerja dengan baik dan menghasilkan uang banyak. Bagaimana perasaanku? Apakah aku lelah? Apakah aku sakit hati? Tidak ada yang peduli. Perasaan itu tidak datang dalam sehari. Ia meresap perlahan seperti air yang menembus dinding. Awalnya hanya setitik noda lembab, tapi saat kusadari seluruh dinding sudah bernoda. Suatu kali aku sengaja mentransfer uang telat 3 hari. Bukan untuk menguji siapapun, tapi karena saat itu pekerjaanku benar-benar menumpuk. Pagi berangkat, malam pulang, kepala pusing memikirkan laporan dan klien. Memasuki hari kedua aku belum transfer, Ibu Lastri sudah menelepon. Aku sedang rapat, jadi tidak kuangkat.
Hanya dalam 1 jam, beliau menelepon 2 kali lagi. Saat aku menyempatkan diri keluar untuk menelepon balik, suaranya terdengar sangat tidak sabar. Tidak ada lagi nada manisnya. Kamu ngapain saja di telepon dari tadi enggak diangkat? Aku jujur berkata, beberapa hari ini kerjaan numpuk sekali, Bu. Aku masih sibuk, nanti malam aku urus. Kukira jawaban itu cukup, tapi beliau langsung menjawab dengan nada dingin. Setiap katanya seperti tamparan di wajahku. Sibuk ya sibuk, tapi uang untuk rumah ini bukan sesuatu yang bisa seenaknya kamu tunda. Aku terdiam di koridor kantor. Di sekitarku masih terdengar suara orang lalu lalang, suara mesin fotokopi, suara pintu ruangan yang membuka dan menutup, tapi saat itu aku tidak mendengar apa-apa lagi selain kalimat itu. Uang untuk rumah ini. Ternyata dalam pikirannya, uang yang kuberikan setiap bulan sudah menjadi milik rumahnya, aku hanya bertugas mengantarkannya tepat waktu. Telat sedikit saja sudah dianggap bersalah, kerongkonganku tercekat, aku ingin bertanya, ingin mengatakan bahwa itu uang hasil kerjaku. Aku membantu karena rasa sayang, bukan karena kewajiban. Tapi pada akhirnya aku menelan semua kata-kata itu. Aku hanya menjawab, iya, Bu. Nanti malam saya transfer lalu mematikan telepon. Malam itu aku tetap mentransfer. Aku terus mengabaikan, terus menasihati diri. Mungkin ibu sedang emosi jadi salah bicara. Aku terus memberikan uang seperti kebiasaan, seperti mesin yang menghasilkan, lalu mendistribusikan secara otomatis. Tapi sejak telepon itu, ada sesuatu di hatiku yang diam-diam berubah. Aku mulai merasa cemas, merasa diremehkan. Setiap kali membuka aplikasi M-Banking, bukan lagi perasaan ingin berbagi yang kurasakan, melainkan seperti sedang membayar utang tanpa nama. Aku tahu ada yang salah, sangat salah. Hanya saja saat itu aku masih berusaha menutup mata karena belum punya keberanian untuk mengakui bahwa kebaikanku sedang dianggap sebagai hal yang lumrah. Setelah kejadian telepon itu, aku tidak lagi naif. Aku mulai memperhatikan lebih saksama bagaimana keluarga suamiku memandangku, berbicara padaku, dan berharap padaku. Semakin kuperhatikan, semakin jelas satu hal yang menyedihkan. Kebaikanku tidak membuat hati mereka luluh, tapi justru membuat keserakahan mereka semakin menjadi-jadi. Sejak saat itu, konflik di rumah bukan lagi sekadar sindiran kecil. Ia mulai menyebar ke setiap jam makan, setiap obrolan, dan setiap tatapan mata. Tepat pada saat itu, karirku mengalami kemajuan pesat. Aku dipercaya memegang proyek besar. Gaji dan bonusku meningkat drastis. Bagi orang lain, itu adalah kabar gembira. Bagiku saat itu adalah kabar gembira sekaligus tekanan. Karena aku tahu persis, begitu keluarga suamiku mendengar penghasilanku naik, segalanya di rumah akan langsung berubah. Dan benar saja dugaanku, sejak jumlah uang yang kuberikan setiap bulan naik menjadi 30 juta, keluarga suamiku mulai hidup dengan gaya yang sama sekali berbeda. Ibu mertuaku tidak lagi berhemat. Beliau lebih sering berbelanja, menggunakan barang-barang yang lebih mahal. Cara bicaranya pun berbeda. Di depan kerabat, beliau mulai pamer dengan bangga. Keluarga saya punya menantu yang pintar cari uang. Zaman sekarang, anak laki-laki hebat belum tentu bisa menandingi menantu yang pandai berusaha. Sekilas, itu terdengar seperti pujian. Orang luar yang melihat pasti akan mengira aku beruntung punya mertua yang bangga padaku. Tapi begitu pintu rumah tertutup, nada manis itu langsung berubah. Suatu kali beliau baru pulang dari kondangan, wajahnya sumringah karena bisa duduk satu meja dengan kerabat-kerabat penting. Begitu masuk rumah, beliau langsung duduk, mengambil secangkir teh, lalu berkata dengan santai, kalau penghasilan sudah besar, ya harus lebih memikirkan keluarga suami. Orang-orang di luar sana juga melihat aku berdiri di dapur. Tanganku yang sedang memotong tomat terhenti, aku bertanya pelan, kan, Kirana tetap kasih rutin setiap bulan Bu, beliau tertawa hambar. Rutin itu satu hal, tapi sepadan atau tidak dengan penghasilanmu itu hal lain. Sejak aku rutin memberikan uang, seluruh keluarga suamiku seolah lupa pada nilai uang itu sendiri. Pengeluaran yang dulu harus didiskusikan kini dianggap bisa diselesaikan dengan uangku. Rina, jangan ditanya lagi. Setelah bisnisnya gagal, kukira dia akan sadar diri dan lebih berhati-hati. Tapi tidak, dia berganti model bisnis, pindah tempat, mencoba berbagai hal, dan setiap kali selalu kembali dengan lagu lama yang sama. Mbak, modalin aku sekali ini lagi saja. Aku janji pasti bisa balik modal. Jika aku tidak langsung setuju, dia akan cemberut dan mengadu pada ibunya bahwa aku tidak punya hati. Melihat keluarga susah, tapi tetap menahan uang. Suatu malam, Rina sengaja berbicara keras di tengah rumah agar aku mendengarnya. Orang lain saja bisa saling bantu waktu susah, apalagi keluarga sendiri. Cuma karena gajinya sebulan setara penghasilan orang setahun,
Gayanya seperti puluhan juta itu besar sekali. Aku keluar dan menatapnya lurus, lalu berkata perlahan, itu uang hasil kerja, bukan uang yang tumbuh di pohon. Sebelum Rina sempat menjawab, ibu mertuaku sudah menyela. Halah, siapa juga yang tidak tahu itu uangmu. Tapi jadi menantu di sini ya harus punya tanggung jawab membangun keluarga suami. Bahkan Bima yang dulu setidaknya masih menunjukkan rasa canggung jika membahas uang perlahan berubah. Dia tidak lagi bertanya apakah aku lelah atau tertekan. Dia hanya peduli apakah aku sudah transfer, apakah bulan ini ada bonus, atau apakah aku bisa menutupi pengeluaran ini dan itu. Setiap pertanyaannya membuat hatiku semakin dingin. Suatu kali setelah aku baru pulang dari perjalanan dinas dan masih sangat lelah, dia sudah menungguku di kamar dan berkata, ibu berencana merenovasi dapur. Coba kamu kirim tambahan buat beliau karena terlalu lelah. Aku menjawab jujur, nanti aku coba atur lagi ya mas. Mendengar itu, wajah Bima langsung masam, nadanya memberat. Kamu punya penghasilan ya, harus utamakan keluarga mas dulu. Itu kewajiban sebagai istri, bukan malah menyimpan uang sendiri dan bilang itu uangmu. Kalimat itu membuatku terpaku. Aku menatap pria di hadapanku dan merasa sangat asing. Pria yang dulu berkata mencintaiku, yang berjanji akan membangun keluarga bersamaku, kini duduk di sana dan menceramahiku tentang kewajiban istri menggunakan uang hasil jerih payahku sendiri. Aku bertanya balik, berusaha menjaga suara, tetap tenang. Lalu apa kewajiban seorang suami membiarkan istrinya menanggung semuanya? Bima tidak menjawab langsung, hanya berkata dengan kesal, kamu jangan memutarbalikkan kata-kata. Mas sedang bicara tentang tanggung jawab. Sejak hari itu, muncul sebuah keinginan yang sangat jelas di hatiku. Aku ingin semuanya transparan, bukan untuk menuntut uang kembali, bukan untuk hitung-hitungan, tapi karena aku merasa jika terus begini, suatu saat aku sendiri tidak akan tahu lagi apakah aku sedang menafkahi keluarga atau sedang memelihara kebiasaan hidup bergantung. Suatu malam, aku memberanikan diri mengusulkan di tengah makan malam. Bagaimana kalau mulai bulan depan kita rinci semua pengeluaran? Biaya hidup berapa? Untuk ibu berapa sisanya kita tabung, atau investasi biar semuanya jelas? Begitu aku selesai bicara, suasana di meja makan yang tadinya normal mendadak menjadi dingin. Ibu mertuaku meletakkan mangkuknya lebih dulu, suaranya ketus. Memberi uang kok pakai hitung-hitungan memang tidak tulus. Rina langsung menimpali. Kalau mau bantu ya bantu, kalau tidak ya sudah. Kayak kita ini maksa mbak saja. Sementara Bima menatapku dengan wajah sangat tidak suka. Kamu begitu kan sama saja menganggap keluarga mas ini orang lain? Aku duduk di tengah meja makan, mendengar setiap kata dan merasa hatiku hancur. Ternyata begitu aku menuntut kejelasan, aku langsung dicap sebagai orang yang perhitungan tidak punya perasaan. Sejak saat itu, suasana di rumah menjadi sangat berat. Setiap kali aku pulang kerja, tatapan mereka bukan lagi sekadar menunggu, tapi menuntut. Seolah aku memegang sebuah keran uang, dan jika aku tidak membukanya dengan cukup deras, aku bersalah pada seluruh keluarga. Dan perlahan aku sadar bahwa aku terjebak dalam sebuah lingkaran setan yang mengerikan. Semakin aku memberi, semakin mereka merasa itu adalah hak mereka. Semakin aku mengalah, semakin mereka menjadi-jadi, semakin aku berusaha menjaga kedamaian, kedamaian itu justru dibangun di atas penderitaanku. Ada malam-malam di mana aku berbaring di samping suamiku, mendengar napasnya yang teratur seolah tanpa beban, sementara aku terjaga dengan mata terbuka lebar dalam kegelapan. Aku bertanya-tanya, sejak kapan aku hidup di sebuah rumah di mana nilaiku hanya diukur dari satu hal, uang. Saat itu aku sudah mulai takut. Bukan takut miskin atau kehilangan uang, tapi aku mulai merasakan dengan sangat jelas bahwa rumah ini memandangku lebih sebagai sebuah mesin ATM daripada sebagai manusia. Tapi meski hatiku sudah kalut, aku tetap tidak bisa membayangkan bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan jauh lebih buruk dari yang kuduga. Perasaan takut yang samar-samar itulah yang menemaniku selama berhari-hari. Aku bekerja rapat, menandatangani dokumen bertemu klien seperti biasa, tapi di dalam hati selalu ada batu yang menindih. Aku punya firasat buruk, hanya saja aku tidak menyangka bahwa tetes terakhir yang akan membuat gelas ini tumpah akan datang di saat tubuhku paling lemah, mentalku paling rapuh, dan di saat aku paling membutuhkan sebuah pertanyaan tulus. Saat itu pekerjaan menumpuk luar biasa. Aku hampir makan dan tidur di atas tumpukan dokumen. Pagi berangkat, malam pulang langsung memeluk laptop sampai larut. Suatu hari di tengah rapat, pandanganku tiba-tiba gelap, jantungku berdebar kencang, tangan dan kakiku dingin. Rekan kerjaku harus memapahku keluar dan memaksaku ke dokter. Dokter melihat hasil pemeriksaanku lalu menggelengkan kepala. Aku kelelahan ekstrem demam akibat sistem imun yang anjlok dan butuh istirahat total. Setidaknya selama seminggu.
Mendengar kata istirahat seminggu, yang pertama terlintas di benakku bukanlah kesehatanku, melainkan pekerjaan dan rumah yang sudah terbiasa hidup dengan ritme transferku. Aku berbaring di rumah, tapi hatiku tidak tenang. Badanku kadang panas, kadang dingin menggigil. Kepala sakit seperti dihantam palu. Ada hari di mana aku hanya bisa membuka mata sebentar lalu tertidur lagi. Namun yang lebih membuat hatiku dingin adalah selama berhari-hari itu, tidak ada satupun dari keluarga suamiku yang benar-benar bertanya bagaimana keadaanku. Ibu mertuaku tidak menelepon untuk bertanya, sudah baik kan? Suamiku tidak duduk di samping tempat tidur dan menyentuh dahiku selayaknya seorang suami. Rina, apalagi yang ku terima hanyalah pesan-pesan singkat dan dingin seperti surat tagihan utang. Hari pertama, Ibu Lastri mengirim pesan, kapan kamu transfer uang bulan ini? Aku melihat layar ponsel, keringat masih membasahi bajuku. Tanganku gemetar sampai memegang ponsel pun terasa berat. Aku belum sempat menjawab. 2 jam kemudian, Rina mengirim pesan lagi. Ibu lagi nungguin buat urusan. Memasuki hari kedua, Bima hanya bertanya satu kalimat. Kamu sudah baik kan? Aku belum sempat merasa hangat di hati. Kalimat berikutnya langsung menyusul. Kalau masih lemas, sini ponselmu. Biar Mas yang login dan transfer biar cepat. Aku membaca pesan itu lalu berbaring menatap langit-langit kamar untuk waktu yang sangat lama. Ternyata pertanyaan perhatiannya hanyalah pembuka untuk sampai ke urusan uang. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena aku sengaja, tapi karena saat itu aku benar-benar tidak punya tenaga untuk peduli pada apapun selain mengatur napas dan tidur untuk melewati rasa sakit. Pada hari ketiga, Ibu Lastri menelepon langsung. Aku mengangkatnya dengan kepala pening. Suaranya di seberang sana sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran seorang mertua yang tahu menantunya sedang sakit. Beliau langsung berkata, kamu mau berbaring sampai kapan? Uangnya belum ada kabarnya sama sekali. Aku berusaha menjaga sopan santun. Bu Kirana lemah sekali. Nanti kalau sudah baikan, Kirana urus. Beliau terdiam sedetik lalu melontarkan satu kalimat. Perempuan itu tugasnya cari uang. Kalau begini saja sampai terputus, besok-besok mau hidup bagaimana? Selesai bicara, beliau langsung menutup telepon. Telepon itu membuatku tersadar. Bukan sadar karena sembuh, tapi sadar akan kenyataan. Tapi jujur, saat itu aku masih mencoba menipu diriku sendiri. Aku masih berpikir mungkin ibu sedang ada urusan mendesak, jadi tidak sabar. Mungkin karena aku tiba-tiba libur, jadi mereka belum terbiasa. Aku masih berusaha berpikir positif tentang mereka, mencari-cari alasan untuk orang-orang yang sedang menyakiti hatiku. Mungkin karena ketika seseorang sudah terlalu lama memberi, akan sangat sulit baginya untuk menerima bahwa yang ia dapatkan sebagai balasan hanyalah sikap dingin. Tepat seminggu, badanku sedikit membaik, belum pulih total, tapi sudah cukup untuk duduk dan berjalan pelan di dalam rumah. Malam itu aku turun untuk makan malam bersama. Di hatiku masih ada harapan kecil bahwa setelah berhari-hari terbaring, makan malam kali ini akan lebih damai. Mungkin mereka akan berhenti menyinggung soal uang dan bertanya kabarku sekadarnya. Tapi begitu aku masuk ke ruang makan, aku sudah merasakan suasana yang aneh. Tidak ada yang menatapku dengan tatapan peduli. Meja makan terasa sunyi dan dingin. Baru saja aku menarik kursi untuk duduk, ibu mertuaku langsung melontarkan kalimat tanpa menatap. Suaranya datar tapi lebih tajam dari pisau. Sakit sedikit saja sudah berbaring seminggu penuh. Uang tidak ada kabarnya, memang dasar mental benalu. Makanya lemah, aku terpaku. Kepalaku seperti baru saja dihantam benda tumpul. Segala tekanan, kelelahan, dan rasa sakit hati yang terpendam selama ini seolah didorong naik sampai ke kerongkongan oleh kalimat itu. Aku belum sempat berkata apa-apa. Rina sudah tertawa, tawa sinis yang sangat menyebalkan. Aku bilang juga apa? Kalau sudah tidak bisa menghasilkan uang lagi, pulang saja ke rumah orang tuamu. Tinggal di sini, tapi setiap bulan bikin orang lain menunggu itu capek tahu. Aku menoleh tajam ke arahnya. Gadis itu dengan santai mengambil lauk seolah baru saja mengatakan hal yang sangat wajar. Cara bicara mereka, cara ibu mertuaku mengatakannya bukan lagi kemarahan sesaat. Itu adalah kata-kata yang sudah lama mereka simpan di kepala. Hanya menunggu saat yang tepat ketika aku sedang lemah untuk melemparkannya tepat di wajahku. Saat itu aku menoleh pada Bima, aku seolah berpegangan padanya sebagai harapan terakhir. Aku hanya butuh dia mengucapkan satu kalimat saja. Satu kalimat untuk meminta ibunya diam. Satu kalimat untuk menyuruh Rina berhenti, satu kalimat kecil saja sudah cukup. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Bima menunduk, mengambil sepotong lauk, lalu mengangkat kepala dan menatapku dengan tatapan dingin dan jengkel. Seolah akulah yang sedang membuat suasana tidak nyaman, bukan mereka. Detik itu juga aku mengerti. Aku benar-benar sendirian dalam pernikahanku sendiri. Tidak ada suami,
Tidak ada keluarga, tidak ada yang memihakku. Rumah ini hanya butuh uangku. Apakah aku sakit atau lelah, terhina atau tersakiti, tidak ada yang benar-benar peduli. Aku meletakkan sumpitku, suaranya terdengar jelas beradu dengan mangkuk. Aku menatap mereka satu persatu, lalu bertanya dengan suara yang anehnya sangat tenang. Kalian benar-benar menganggap aku benalu? Tidak ada yang menjawab langsung, tapi kebisuan itu justru lebih menyakitkan dari jawaban apapun. Ibu mertuaku tidak menyangkal. Rina menyeringai dan Bima, aku melihatnya dengan sangat jelas. Dia mengangguk pelan. Sangat pelan, tapi cukup untuk memutus segalanya. Tiba-tiba aku tertawa, tawa dingin yang bahkan aku sendiri merasa asing. Segala cinta, usaha, dan kesabaran yang kutelan selama bertahun-tahun ternyata hanya ditukar dengan tatapan seperti itu. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi M-Banking, melihat perintah transfer otomatis yang sudah berjalan selama berbulan-bulan, lalu menekan tombol batalkan. Tanganku tidak gemetar, hatiku juga tidak. Aku hanya mengangkat kepala, menatap lurus ke arah mereka dan berkata, kalau kalian memang menganggap aku benalu, kalau begitu mulai sekarang aku tidak akan menghidupi kalian lagi. Detik itu, aku tahu dengan pasti aku masih duduk di rumah itu, masih menyandang status sebagai menantu keluarga itu, tapi di dalam hatiku, aku bukan lagi menantu mereka. Begitu kalimat itu selesai kuucapkan, suasana di meja makan seperti meledak. Terdengar suara piring beradu, kursi bergeser, dan ibu mertuaku menarik napas dengan keras, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Selama bertahun-tahun menjadi menantu, aku tidak pernah berbicara pada mereka dengan nada sedingin itu, apalagi sampai memutus kebiasaan mereka menadah tangan dengan satu kalimat tegas. Karena itu, reaksi pertama di wajah mereka bukanlah kemarahan, melainkan keterkejutan. Tapi keterkejutan itu hanya berlangsung beberapa detik. Sesaat kemudian, Ibu Lastri menggebrak meja dengan sumpitnya. Suaranya nyaring di tengah ruangan yang senyap. Beliau menatapku dengan mata melotot. Tatapan yang begitu tajam. Seandainya tatapan bisa melukai, mungkin saat itu aku sudah hancur lebur. Beliau menggeram. Kamu mengancam siapa? Uang yang kamu berikan itu uang baktimu sebagai menantu. Mana bisa diputus seenaknya? Aku tetap duduk tenang. Punggung tegak menatap lurus ke arahnya. Entah kenapa, setelah bertahun-tahun menahan diri, saat itu kepalaku justru terasa sangat jernih. Setiap kata-katanya masuk ke telingaku dengan jelas, tapi tidak lagi membuatku gentar. Aku menjawab perlahan. Bakti itu sukarela. Kalau kalian menganggapnya kewajiban, maaf. Mulai hari ini kewajiban itu selesai. Mendengar itu, raut wajah Bima berubah total. Sebelumnya dia hanya diam, tapi kali ini tidak. Dia membanting sumpitnya ke meja. Menatapku tajam seolah aku orang asing. Suaranya berat dan dingin. Kirana, jangan keterlaluan. Baru istirahat seminggu di rumah otakmu sudah rusak. Ya, kalimat itu bagaikan bensin yang disiramkan ke api yang sudah menyala di dadaku. Aku tertawa hambar. Tawa yang aku sendiri bisa merasakan getirnya. Benar. Aku istirahat seminggu baru bisa melek. Kalau aku sehat terus, mungkin aku masih akan terus diperas oleh kalian. Mendengar itu, Rina langsung berdiri. Kursinya bergeser dengan kasar. Dia menunjuk lurus ke wajahku, matanya melotot. Siapa yang kamu bilang memeras? Uang yang Mbak kasih itu sukarela. Tidak ada yang sujud-sujud memintanya. Jika ini adalah masa lalu, mungkin aku akan mengalah lagi demi menghindari keributan. Tapi hari itu tidak. Aku menatap lurus ke tangan yang menunjuk wajahku, lalu menatapnya dengan nada sedingin es. Benar, tidak ada yang sujud. Yang ada hanya satu keluarga yang menunggu tanggal 5 setiap bulan untuk memeriksa ponsel, melihat apakah uangnya sudah masuk atau belum. Kalimatku itu membuat mereka bertiga terdiam. Aku tahu aku telah mengenai sasaran. Hal yang paling membuat mereka marah bukanlah karena aku tidak sopan, tapi karena aku menyuarakan kebenaran yang selama ini semua orang tahu, tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Melihat situasi itu, ibu mertuaku langsung mengubah taktik. Dari marah, beliau beralih ke mode playing victim dengan sangat lihai. Beliau bersandar ke kursi, menepuk pahanya, dan meratap. Aku ini benar-benar memelihara ular di rumah. Bertahun-tahun aku anggap kamu seperti anak sendiri. Sekarang kamu berbalik muka lebih cepat dari membalik telur dadar. Aku mendengarnya dan merasa lucu sekaligus miris. Menganggap seperti anak sendiri. Jika benar begitu, tidak akan ada yang menunggu anaknya sakit hanya untuk menagih uang. Tidak akan ada yang melihat anaknya baru sembuh dari sakit lalu menyebutnya benalu. Tapi aku tidak mau berdebat lagi dengannya. Clean. Aku berdiri mengambil tasku yang tergeletak di kursi sebelah lalu berkata tegas, aku tidak mau berdebat dengan orang yang menerima uangku sambil memakiku benalu, aku berbalik untuk pergi.
Di belakangku terdengar suara Bima menggebrak meja dengan keras. Dia berteriak, suaranya begitu marah sampai urat di lehernya terlihat menonjol. Kirana, kalau kamu berani melangkah keluar dari ruangan ini, jangan salahkan, Mas, kalau tidak menghargaimu lagi. Aku berhenti sejenak. Kalimat itu membuat hatiku semakin dingin. Tidak menghargai. Ternyata sampai detik ini yang dia pikirkan masih soal dihargai atau tidak, bukan tentang mengapa istrinya sampai terpojok seperti ini. Aku tidak menoleh, hanya menjawab satu kalimat, yang tidak menghargaiku lebih dulu adalah kalian. Lalu aku berjalan lurus ke kamar. Begitu pintu tertutup, baru ku sadari tanganku dingin sekali. Seluruh tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena semua yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya meledak pada saat yang bersamaan. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengatur napas, tapi dadaku masih terasa sesak. Di lantai bawah, suara piring berantakan. Langkah kaki mondar-mandir, teriakan Ibu Lastri, caci maki Rina, dan suara Bima bercampur menjadi satu kekacauan. Rumah ini sudah terlalu lama terbiasa dengan kebisuananku. Sekarang begitu aku menarik diri, mereka langsung kehilangan keseimbangan. Beberapa saat kemudian, suara-suara di bawah mereda. Kukira mereka sudah berhenti, tapi hingga larut malam, ketika lampu rumah sudah hampir padam semua, aku masih bisa mendengar mereka bertiga duduk di ruang keluarga dan berbicara. Suara ibu mertuaku terdengar tajam menembus celah pintu. Anak itu sudah keras kepala, harus diberi pelajaran. Rina langsung menimpali, suaranya lebih pelan tapi penuh kedengkian. Sementara Bima terdiam beberapa saat sebelum akhirnya angkat bicara. Suaranya berat dan dalam membuatku lebih merinding daripada saat dia berteriak, biar Bima yang atur. Aku berbaring di tempat tidur. Mata terbuka lebar menatap kegelapan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak hanya hidup dengan orang-orang serakah, tapi juga berada di tengah-tengah pihak lawan yang sudah menganggapku sebagai penghalang. Mereka tidak akan berhenti hanya dengan caci maki. Ketika sebuah keluarga yang terbiasa hidup dari uang orang lain, tiba-tiba diputus sumbernya, mereka akan melawan secara naluriah dan naluri keserakahan tidak pernah bersih. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Aku mendengarkan setiap suara kecil di rumah, bahkan suara angin yang menyelinap melalui celah jendela. Aku tahu tindakanku memutus uang hanyalah serangan pertama. Serangan balasan dari mereka pasti akan jauh lebih kotor. Keesokan paginya aku kembali bekerja. Badanku belum pulih benar, tenggorokanku masih sakit dan kepalaku kadang masih terasa berat. Tapi aku tahu aku tidak bisa terus berbaring. Aku harus keluar dari rumah itu sejenak untuk bernapas, untuk menjernihkan pikiran, dan untuk menghindari melihat tiga wajah yang kini menganggapku penjahat hanya karena aku berhenti menghidupi mereka. Namun baru saja aku tiba di kantor dan duduk, ponsel di tasku bergetar hebat. Aku membukanya dan melihat 12 panggilan tak terjawab dari ibu mertuaku disusul serentetan pesan dari Rina. Nadanya panik dan dibuat-buat. Cepat pulang mbak, bikin ibu pingsan. Mbak ini masih manusia atau bukan? Aku belum sempat memahami apa yang terjadi. Layar ponselku menampilkan pesan dari Bima. Singkat, dingin, dan penuh perintah. Kalau mau bikin masalah, pulang dan selesaikan di rumah. Aku menatap kata selesaikan dan merasa getir sekaligus lucu. Ternyata di mata mereka yang perlu menyelesaikan masalah adalah aku. Bukan ibu mertua yang menyebutku benalu, bukan adik ipar yang mengusirku pulang ke rumah orang tuaku, bukan suamiku yang duduk diam saat istrinya dihina. Tapi aku, orang yang baru saja berhenti memberi uang dianggap sebagai pembuat masalah. Aku tidak menjawab siapapun. Aku mematikan layar ponsel, meletakkannya telungkup di meja, dan berkata pada diri sendiri untuk menunggu sampai jam kerja selesai. Tapi sepanjang hari itu, hatiku tidak tenang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang sudah disiapkan di rumah untuk menungguku. Sore harinya, begitu mobilku masuk ke gang, aku sudah melihat beberapa motor asing terparkir di depan rumah. Saat melangkah masuk ke ruang keluarga, aku langsung tahu dugaanku benar. Suasana di dalam rumah tegang seperti senar gitar. Ibu mertuaku berbaring di sofa, dahinya dikompres. Satu tangan memegangi dada, tangan lainnya mencengkeram sofa. Di sampingnya duduk beberapa kerabat dari pihak Bima. Wajah mereka serius, seolah sedang menunggu sebuah pengadilan. Begitu melihatku masuk, Ibu Lastri langsung bangkit seperti pegas. Pura-pura sekaratnya tadi langsung hilang. Beliau menunjuk lurus ke arahku, suaranya melengking penuh drama. Lihat semua menantu zaman sekarang itu begini. Memutus uang, kurang ajar sama mertua, mau membuat saya mati baru dia puas. Aku bahkan belum sempat melepas sepatu. Seorang bibi dari pihak keluarga suami sudah menyela dengan suara tajam. Jadi menantu kok kurang ajar begini? Ceraikan saja.
Belum pernah lihat ada yang berani naik ke kepala mertua seperti dia. Hanya dengan sekali lihat aku langsung paham, ini bukan obrolan keluarga. Ini adalah sebuah panggung yang sudah disiapkan untuk memojokkanku. Mereka memanggil kerabat sebagai saksi, menciptakan drama mertua yang sakit hati karena menantu durhaka lalu memaksaku untuk menunduk karena malu. Ternyata benar, mereka tidak berhenti hanya dengan caci maki. Mereka sedang memasang perangkap, dan perangkap pertama adalah menjadikanku pihak yang bersalah di hadapan seluruh keluarga besar. Aku menoleh ke arah Bima. Dia duduk di tengah ruangan, wajahnya dingin, kedua tangannya terkepal. Dia sama sekali tidak terlihat canggung atau malu. Menunggu sampai seluruh ruangan hening sejenak, barulah dia berbicara dengan nada pelan tapi menusuk. Hari ini kamu minta maaf sama ibu, lalu pulihkan lagi uang bulanannya. Masalah ini kita anggap selesai. Mendengar itu, aku tidak percaya pada telingaku sendiri. Ternyata semua drama tangisan, rekayasa, dan pemanggilan kerabat ini pada akhirnya hanya kembali pada satu kata. Uang. Aku tertawa, bukan tawa bahagia, tapi tawa seseorang yang baru saja melihat wajah asli dari orang-orang yang pernah disebutnya keluarga. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap setiap wajah yang menungguku untuk menunduk, lalu bertanya langsung dengan suara cukup keras agar tidak ada yang bisa pura-pura tidak dengar. Kalian panggil semua kerabat ke sini untuk mengadiliku atau untuk menagih 30 juta. Pertanyaanku membuat seluruh ruangan terdiam selama beberapa detik. Ibu mertuaku bereaksi lebih dulu. Beliau membelalakkan mata dan berteriak, "Saya tidak butuh uangmu." Aku tidak langsung membantah. Aku membuka ponsel, masuk ke aplikasi banking dan menunjukkan riwayat transfer selama 18 bulan terakhir. Aku mengangkat layar ponselku di hadapan para kerabat lalu menatap lurus ke Ibu Lastri. Tidak butuh, tapi setiap bulan terima rutin seperti gajian. Aneh sekali mertua seperti ini, beberapa kerabat mulai saling pandang. Aku bisa melihat tatapan mereka mulai berubah. Melihat situasi berbalik, Rina buru-buru menyela, mencoba membelokkan arah pembicaraan. Uang itu kan kontribusi Mbak untuk biaya hidup. Semua rumah tangga kan begitu. Aku langsung menoleh padanya, tidak memberinya kesempatan untuk berakting lebih jauh. Biaya hidup apa? Listrik dan air aku yang bayar. Belanja bulanan aku yang sediakan. Uang yang aku transfer itu dipakai kamu untuk modal usaha, dipakai ibu untuk ke spa, dan dipakai Mas Bima untuk bayar utang. Bima menggebrak meja dan berdiri. Wajahnya merah padam. Sikap tenangnya tadi hancur berkeping-keping. Dia menggeram. Kamu menguntit, Mas. Aku menatap lurus ke arahnya. Untuk pertama kalinya tidak lagi takut pada tatapan itu. Aku menjawab perlahan. Aku tidak perlu menguntit. Aku hanya tidak bodoh lagi. Kalimat itu membuat seluruh ruangan membeku. Aku tahu aku telah menusuk tepat di bagian yang paling ingin mereka sembunyikan. Karena dipermalukan di depan banyak orang, ibu mertuaku mulai memainkan jurus yang lebih licik. Beliau memegangi kepala dan menangis meraung-raung. Menceritakan betapa susahnya membesarkan anak, lalu beralih memakiku durhaka, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu diri. Beliau berbicara, seolah aku baru saja merampok seluruh hartanya. Bukan orang yang telah memberinya uang rutin selama ini. Tapi tepat pada saat itu, seorang bibi yang duduk di pojok mungkin karena sudah tidak tahan nyeletuk sebuah kalimat yang mungkin seumur hidup Ibu Lastri tidak akan pernah duga akan ada yang berani mengatakannya di depannya. Sudahlah, Mbak Lastri, dari dulu juga semua orang tahu kalau rumah ini hidup dari uang menantunya. Kalimat itu membuat wajah ibu mertuaku pucat pasi, seluruh ruangan hening. Dan aku yang berdiri di tengah ruang tamu yang pengap itu, tiba-tiba merasakan sebuah perasaan aneh. Bukan puas, tapi sebuah kesadaran yang dingin. Aku tahu aku baru saja melihat retakan pertama di dinding kepalsuan yang selama ini mereka bangun. Kukira setelah kejadian itu mereka akan takut dan berhenti. Tapi aku salah, karena terpojok mereka tidak mundur. Mereka mulai merencanakan jebakan yang lebih besar untukku. Setelah hari di mana mereka menyeretku ke hadapan keluarga besar untuk memaksaku tunduk, aku tahu mereka tidak akan berhenti. Tapi jujur, aku tidak menyangka mereka akan serendah itu sampai membawa masalah kotor ini ke tempat kerjaku. 2 hari kemudian, saat aku baru saja duduk di mejaku, sekretaris menghampiriku dan berbisik, "Mbak Kirana, Bapak Kepala Divisi mau bertemu sekarang." Caranya menatapku terasa aneh antara ragu dan kasihan membuat hatiku langsung mencelos. Aku mengetuk pintu ruangannya dan masuk. Atasanku adalah orang yang tenang dan jarang sekali memanggil staf untuk urusan pribadi. Tapi hari itu beliau tidak langsung ke inti masalah. Beliau mendorong ponselnya ke arahku. Suaranya tetap terkendali tapi tatapannya berat. "Tolong lihat ini." Aku menunduk, hanya dalam sekejap. Seluruh tubuhku terasa seperti disiram air es.
Di layar ponsel ada sebuah unggahan anonim di grup tertutup para pekerja kantoran di area bisnis kami. Setiap kalimatnya ditulis dengan niat jahat. Mengatakan aku memelihara pria lain, memeras uang keluarga suami untuk pamer sebagai wanita karier. Di luar terlihat sukses, tapi di rumah memaki mertua dan merendahkan suami. Di bawahnya dilampirkan beberapa foto yang sangat jelas. Mobilku terparkir di depan kafe tempatku bertemu klien. Aku sedang memasuki lobi hotel untuk menandatangani kontrak. Bahkan ada tangkapan layar beberapa transaksi transfer yang meskipun tidak lengkap cukup untuk digiring ke arah yang sangat kotor. Sekali lihat saja aku langsung paham. Orang luar tidak akan punya waktu dan kebencian sebesar itu untuk menguntitku. Terlebih lagi foto-foto sedekat itu hanya bisa diambil secara diam-diam oleh orang dari dalam rumah atau seseorang yang mereka suruh. Atasanku. Dia mengamatiku sejenak lalu bertanya, "Apa ada yang ingin kamu jelaskan?" Perusahaan tidak ikut campur urusan pribadi. Tapi kasus ini sudah mulai berdampak pada citra perusahaan. Mendengar itu, kerongkonganku tercekat. Hina, marah, getir, semua bercampur aduk. Tapi aku tahu, jika aku marah saat itu semuanya akan semakin buruk. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha agar suaraku tidak bergetar. "Beri saya waktu hari ini untuk menyelesaikannya, Pak. Semua yang tertulis di sana adalah fitnah. Saya akan memberikan jawaban yang jelas sebelum sore." Beliau mengangguk. Aku mengambil ponsel dan melangkah keluar. Telapak tanganku dingin sekali. Baru beberapa langkah dari ruangannya, ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Firasatku buruk, tapi tetap kuangkat. Di seberang sana terdengar tawa sinis yang sangat kukenal. Itu Rina. Dia sengaja mengganti nomor, tapi suara nyinyirnya itu tidak akan bisa menipuku. Dia tidak berbasa-basi, langsung ke intinya dengan nada penuh kemenangan. "Sudah dibilang minta maaf sama ibu tidak mau. Sekarang malu kan? Jika ini adalah masa lalu, mungkin aku akan gemetar ketakutan. Tapi detik itu juga kepalaku justru menjadi sangat dingin. Aku tidak berteriak atau membalas makian. Aku hanya bertanya dengan suara yang jelas. "Kamu pikir mencemarkan nama baik orang itu pintar?" Di seberang sana dia tertawa lagi. Singkat tapi sangat menusuk. "Pintar atau tidak, yang jelas Mbak sudah malu sekarang." Aku terdiam 2 detik lalu mengucapkan satu kalimat yang membuatnya tertegun. "Terima kasih ya. Aku butuh kalimat ini untuk dijadikan buk." Telepon langsung ditutup. Aku menatap layar yang gelap. Sudut bibirku terasa dingin. Sejak melangkah keluar dari ruangan atasan, aku sudah diam-diam menyalakan perekam suara. Tanpa buang waktu, aku langsung mengirim rekaman itu ke seorang teman di bagian hukum perusahaan. Sekaligus mengirim pesan ke seorang kenalan yang ahli di bidang keamanan siber. Aku tidak mau lagi berdebat ala keluarga. Mereka sudah menyeretku ke ranah pekerjaan, maka aku juga akan menyeret kekotoran mereka ke ranah hukum. Sore itu aku hampir tidak bisa bekerja selain menunggu, tapi penantian itu tidak sia-sia. Hanya dalam 3 jam kenalanku menelepon. Suaranya singkat dan jelas. Unggahan itu menggunakan akun palsu yang baru dibuat, tapi alamat IP-nya bisa dilacak. Berasal dari jaringan Wi-Fi di rumah mertuaku. Sementara foto-foto pribadiku terdeteksi dikirim dari ponsel yang pernah tersinkronisasi dengan akun email Bima. Aku duduk di dalam mobil mendengarkan setiap kata dengan punggung merinding. Dugaanku benar. Pelakunya adalah mereka. Malam itu aku tidak menghindar. Begitu tiba di rumah, aku langsung menuju ruang keluarga. Mereka bertiga duduk di sana. Seolah sudah tahu aku akan pulang dalam kondisi seperti apa. Wajah mereka antara menantang dan waspada. Aku tidak berbasa-basi. Aku meletakkan ponsel di meja, memutar rekaman suara. Seluruh ruangan hening, hanya suara Rina yang terdengar jelas. "Sekarang malu, kan?" Wajah Rina langsung pucat. Dia tergagap. Mbak menjebakku." Aku tidak menggubrisnya, hanya melemparkan beberapa lembar kertas hasil cetak ke atas meja. Laporan pelacakan sumber unggahan. Aku menatap mereka satu persatu. Suaraku pelan tapi dingin seperti baja. Pencemaran nama baik, pengambilan gambar pribadi secara ilegal, penyebaran berita bohong. Mau aku bacakan pasal dan hukumannya? Bima langsung berdiri mencoba merebut kertas di tanganku. Aku mundur selangkah, menatap lurus ke wajahnya dan menggeram, "Sentuh aku sekali lagi. Aku panggil polisi saat ini juga." Entah karena kata-kataku atau karena untuk pertama kalinya melihatku sama sekali tidak takut, dia tertegun. Sementara Ibu Lastri melihat situasi tidak menguntungkan, langsung mengubah nada bicaranya menjadi lembut. "Kita ini kan keluarga. Ada apa-apa dibicarakan baik-baik." Aku langsung memotongnya, tidak memberinya kesempatan untuk berakting. "Waktu kalian mengunggah fitnah tentangku, apa kalian menganggapku keluarga?" Pertanyaan itu membuat sesi ruangan membeku. Aku bisa melihat dengan jelas.
Ini adalah pertama kalinya Bima menunjukkan wajah panik yang sesungguhnya. Tidak ada lagi sikap angkuh atau nada mengguruinya. Yang ada hanya kebingungan di wajahnya. Aku mengambil kembali kertas-kertas itu dan berkata tegas, dalam 24 jam, hapus semua unggahan kotor itu buat klarifikasi, dan mulai sekarang jangan ada yang masuk ke kamarku lagi. Kalau tidak, aku yang akan buat laporan resmi. Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka bertiga hanya duduk di sana. Wajah mereka kaku seolah tercekik. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi menantu, mereka menatapku bukan lagi sebagai perempuan yang hanya bisa diam. Tapi aku juga sadar betul pukulan ini mungkin hanya akan membuat mereka mundur sejenak, tapi tidak akan cukup untuk membuat mereka sadar. Karena keserakahan orang yang sudah terbiasa hidup dari uang orang lain tidak akan pernah mudah hilang, setelah konfrontasi malam itu, hal yang paling membuatku cemas bukanlah ancaman, melainkan keheningan. Seluruh keluarga suamiku mendadak diam 1000 bahasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa, tidak ada lagi sindiran Ibu Lastri, tidak ada lagi cemohan Rina di meja makan. Bima juga tidak lagi marah-marah atau menyinggung soal uang. Bagi orang luar, mungkin ini pertanda baik. Tapi bagiku keheningan ini justru yang paling menakutkan. Aku sudah cukup lama hidup dengan mereka untuk tahu jika rumah ini sunyi, hanya ada dua kemungkinan. Mereka sedang menahan diri karena tidak berdaya atau mereka sedang merencanakan sesuatu yang lain dan melihat cara mereka bertiga berlalu lalang di rumah. Sesekali melirikku lalu berpaling. Aku yakin ini adalah kemungkinan kedua. Mereka tidak menyerah. Mereka hanya mengubah cara menyerang. Yang paling kentara perubahannya adalah Bima. Setelah berhari-hari memasang wajah dingin, tiba-tiba dia menjadi sangat lembut. Pulang kerja, dia membawakanku bubur. Pagi hari dia menyiapkan segelas air hangat di meja. Suatu hari saat aku baru keluar kamar, dia bahkan bertanya pelan, "Kamu sudah baikan?" Jika ini terjadi beberapa bulan lalu, mungkin hatiku akan luluh. Aku pernah menjadi tipe perempuan yang mudah memaafkan hanya karena suami sedikit melunak. Tapi setelah semua yang terjadi, kelembutan yang terlambat ini tidak membuatku hangat. Malah membuat punggungku merinding. Suatu malam saat aku sedang duduk di tepi tempat tidur, Bima masuk membawa semangkuk sup hangat. Dia meletakkannya di meja, duduk di sampingku dan berbicara dengan suara yang sangat pelan, gaya bicara yang selalu dia gunakan saat ingin membuat orang lain luluh. "Sudahlah, kita lupakan saja semuanya. Kita mulai dari awal lagi. Kalau tegang terus begini, Mas capek, kamu juga capek." Aku menatapnya. Jika ini adalah masa lalu, mendengar kalimat itu, mungkin air mataku sudah berlinang. Tapi malam itu, menatap pria yang pernah duduk diam membiarkan ibu dan adiknya menghinaku, aku hanya melihat sebuah topeng baru yang sedang dikenakan. Aku belum sempat menjawab. Keesokan harinya, giliran ibu mertuaku yang mengubah nada. Beliau memanggilku untuk minum teh di ruang tamu. Suaranya manis seolah tidak pernah ada hari di mana beliau menyebutku benalu. Beliau menghela napas, mengusap-usap lututnya dan berkata, "Ibu sudah tua, kadang kalau emosi suka salah bicara, kamu jangan dimasukkan ke hati." Ya, aku menatapnya dan merasakan sebuah perasaan aneh. Bukan terharu, bukan juga puas, karena akhirnya beliau mau mengalah, tapi waspada. Karena orang seperti Ibu Lastri tidak mungkin berubah secepat itu, kecuali jika beliau sedang menginginkan sesuatu yang lebih besar. Perubahan sikap yang terlalu drastis inilah yang membuatku mulai memperhatikan setiap hal kecil di rumah. Dan aku menyadari sesuatu yang aneh. Bima sangat sering masuk ke ruang kerjaku, terutama saat dia pikir aku tidak memperhatikan. Awalnya hanya sekedar mengobrak-abrik lemari, melihat-lihat meja, lalu keluar. Suatu hari saat aku selesai mandi, aku melihat laci mejaku sedikit miring. Di hari lain, tumpukan berkas yang kusimpan rapi menjadi berantakan. Hal-hal kecil yang jika tidak waspada pasti akan terlewatkan. Tapi setelah semua ini, aku tidak berani menganggap remeh apapun. Aku memutuskan untuk melakukan sebuah tes. Malam itu, aku pura-pura lelah dan tidur lebih awal. Aku sengaja berkata pada Bima bahwa aku sangat mengantuk. Lampu kamar padam. Beberapa saat kemudian, aku mendengar dia beranjak dari tempat tidur. Suara langkahnya sangat pelan. Aku tetap diam. Menunggu sampai suasana di luar kamar benar-benar hening, baru aku perlahan turun dari tempat tidur. Menyusuri kegelapan, aku kembali ke ruang kerja kecil di ujung lorong. Pintunya sedikit terbuka. Melalui celah itu, aku melihat suamiku sedang berdiri di depan lemari arsip. Tangannya memegang amplop cokelat berisi dokumen asuransi dan buku tabunganku. Bukan kartu garansi atau tagihan listrik, tapi tumpukan dokumen yang selalu kukunci di laci paling atas. Aku terpaku, hawa dingin menjalar di punggungku. Bima yang mendengar suara samar langsung terkejut dan menoleh. Wajahnya pucat sesaat sebelum akhirnya dia memaksakan senyum.
Mas lagi cari kartu garansi AC. Kayaknya ibu bilang disimpan di sini. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatap tajam ke tangannya. Amplop di tangannya itu dengan jelas tertulis dokumen bank asuransi. Kartu garansi AC mana yang ada di dalamnya? Melihatku diam, Bima semakin gugup. Dia buru-buru memasukkan kembali amplop itu ke tempatnya. Dia tersenyum lagi. Senyum hambar dan canggung yang justru membuatnya terlihat semakin mengerikan. Aku tetap tidak membuat keributan. Aku hanya mengangguk pelan lalu berbalik seolah tidak ingin memperpanjang masalah. Tapi malam itu juga saat semua orang sudah tidur, aku diam-diam memindahkan seluruh dokumen asliku, buku tabungan, polis asuransi, sertifikat properti, semua yang penting aku kumpulkan, periksa satu persatu, lalu menyimpannya di tempat yang tidak akan pernah mereka ketahui. Tanganku bekerja cepat, tapi jantungku berdebar kencang. Aku tidak berani lagi mempercayai apapun sebagai sebuah kebetulan. Keesokan paginya saat aku baru tiba di kantor, teleponku berdering. Itu Hesti, sahabatku yang bekerja di bank dan sudah bertahun-tahun membantuku mengurus keuangan. Suaranya terdengar ragu. Rah, aku mau nanya serius. Suamimu barusan datang ke sini nanya prosedur surat kuasa rekening sama perubahan ahli waris asuransi. Ya, aku terduduk kaku di kursi. Seluruh tubuhku terasa seperti baru saja disiram air es dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku berusaha menjaga suaraku tetap normal, bertanya beberapa hal lagi. Tapi setiap kata yang diucapkan Hesti bagaikan silet yang mengiris hatiku. Bima tidak hanya diam-diam menggeledah dokumenku. Dia bahkan sudah proaktif mencari cara untuk menyentuh uangku, asuransiku, semua aset atas namaku. Jadi target mereka bukan lagi sekadar 30 juta setiap bulan. Mereka sudah mulai mengincar seluruh harta yang kuperoleh dengan susah payah. Sore itu aku tidak langsung pulang. Aku duduk sendirian di dalam mobil di parkiran kantor untuk waktu yang sangat lama. Menatap orang-orang yang berlalu lalang, kepalaku terasa kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat wajah paling mengerikan dari pernikahanku. Mereka tidak hanya menganggapku sebagai mesin ATM. Mereka ingin merampas mesinnya sekaligus. Dan ketika pikiran itu muncul dengan jelas, aku teringat kembali serangkaian kejadian aneh di masa lalu. Saat Bima menyuruhku menandatangani surat tanpa boleh kuaca, saat ibu mertuaku bertanya-tanya soal asuransi, soal sertifikat rumah, soal nanti kalau ada apa-apa, siapa yang jadi ahli warisnya, potongan-potongan puzzle itu tiba-tiba menyatu membuat kepalaku pening. Aku duduk di dalam mobil. Kedua tanganku mencengkeram setir. Di benakku hanya ada satu pikiran. Jika aku terlambat satu langkah saja, mungkin yang mereka rampas bukan hanya uangku, tapi seluruh hidupku. Dan saat itu juga aku tahu dengan pasti. Aku tidak bisa lagi hanya bertahan. Aku harus menyerang lebih dulu sebelum mereka memainkan kartu yang lebih besar. Sore itu juga duduk sendirian di dalam mobil dengan suara AC yang mendengung. Aku tahu aku tidak bisa lagi terus-menerus bereaksi. Jika aku terus pasif, akulah yang akan kalah. Bukan kalah dalam pertengkaran keluarga, tapi kalah dalam mempertaruhkan seluruh hidupku pada orang-orang yang melihatku sebagai aset berjalan. Memikirkan itu, anehnya aku menjadi sangat tenang. Ketenangan yang dingin seperti saat seseorang sadar bahwa untuk bertahan hidup ia harus menyerang lebih dulu. Malamnya saat pulang aku tidak menyinggung soal dokumen. Aku juga tidak menatap Bima dengan tajam seperti hari-hari sebelumnya. Aku sengaja melunakkan suaraku. Makan malam pun dengan suasana yang tidak terlalu tegang. Ibu mertuaku mengamatiku dengan saksama. Bima awalnya tampak curiga. Tapi setelah makan malam, raut wajahnya terlihat lega. Dia pikir aku sudah lelah dan takut sehingga ingin mencari aman. Orang seperti Bima memang begitu. Begitu lawannya sedikit melunak, dia langsung merasa menang. Beberapa hari berikutnya, aku mempertahankan sikap yang sama. Tidak ramah, tapi juga tidak membekukan suasana. Aku tetap bekerja, pulang tepat waktu, makan di meja yang sama. Sikap normal inilah yang membuat kewaspadaan mereka perlahan menurun. Bima mulai berakting sebagai suami yang baik. Dia membelikanku buah, sesekali bertanya, apakah aku lelah? Ibu mertuaku juga ikut melunak, tidak lagi menyindir soal uang di depanku. Dan seperti dugaanku, ketika dia pikir aku sudah lengah, Bima mulai melancarkan aksinya. Suatu malam saat hanya ada kami berdua di kamar, dia tiba-tiba berkata dengan nada ringan, tapi aku tahu itulah yang sebenarnya dia pedulikan. Sayang, seandainya nanti kamu kenapa-kenapa asetmu bagaimana? Mas kan suami harus tahu juga biar bisa ikut mengurus. Aku sedang melipat pakaian. Mendengar kalimat itu, punggungku terasa dingin. Tapi di luar, aku tetap dengan tenang merapikan pakaian di tanganku, lalu mengangkat kepala, dan tersenyum sangat tipis. Aku juga sedang berpikir untuk mengaturnya kembali. Setelah sakit kemarin, aku jadi sadar hidup ini tidak ada yang tahu. Mendengar jawabanku,
Bima terdiam sejenak. Tapi aku melihat dengan sangat jelas matanya berbinar. Hanya sekejap. Tapi cukup untuk membuatku yakin aku tidak salah lihat. Suami yang baik saat mendengar istrinya bicara soal tidak ada yang tahu akan khawatir tentang kesehatan istrinya. Tapi Bima, yang pertama kali muncul di matanya adalah antusiasme seorang pemangsa yang melihat mangsanya lengah. Kilatan di matanya itu mengkonfirmasi segalanya. Dugaanku benar, dan sekarang saatnya untuk memainkan permainan ini sampai akhir. Keesokan paginya aku izin keluar sebentar dengan alasan bertemu klien, padahal aku menemui pengacaraku. Aku membawa semua daftar aset, polis asuransi, buku tabungan, dan sertifikat properti atas namaku. Kami berdiskusi selama hampir 2 jam. Aku meminta semuanya diperiksa ulang, mengganti kata sandi brankas, memblokir akses lama dan memperbarui nama ahli waris di dokumen-dokumen yang perlu. Selain itu, aku juga memintanya menyiapkan satu set dokumen yang mencatat semua perilaku keluarga suamiku, mulai dari pencemaran nama baik, pelanggaran privasi hingga upaya diam-diam mencari tahu tentang surat kuasa aset. Tidak berhenti di situ. Aku menghubungi seorang teman notaris dan memintanya membuat satu set dokumen palsu sebagai umpan. Di sampulnya tertulis jelas judul-judul yang provokatif, pembagian aset, surat kuasa, perubahan ahli waris. Tapi di dalamnya, selain beberapa lembar, dokumen asli yang diselipkan dengan rapi, sebagian besar adalah kertas kosong yang sudah ditandai secara khusus. Aku membawa dokumen umpan itu pulang dan sengaja meletakkannya di laci yang paling sering digeledah Bima. Di sudut lemari, aku menyembunyikan sebuah kamera mini seukuran ujung jari. Malam itu, aku pura-pura tidur lebih awal, tapi sebenarnya aku tidak tidur. Aku berbaring diam dalam kegelapan, mendengarkan setiap suara di rumah. Menjelang tengah malam, seperti dugaanku, Bima menyelinap masuk ke ruang kerja. Aku tidak keluar untuk memergokinya. Aku membiarkan kamera merekam semuanya. Keesokan paginya saat aku membuka rekaman di dalam mobil, aku melihat dengan jelas setiap gerakan suamiku. Dia membuka laci, mengeluarkan dokumen umpan itu, membacanya halaman demi halaman, lalu mengeluarkan ponsel dan memotretnya berkali-kali. Selesai memotret, dia mengetik sesuatu dengan cepat lalu menelepon. Suaranya awalnya tidak jelas, tapi bagian akhir rekaman cukup untuk didengar. Suara Bima sangat pelan dan tergesa-gesa. Bima sudah lihat. Benar, dia mau memindahkan semuanya ke nama orang lain. Kita harus bergerak cepat sebelum terlambat. Di seberang sana, suara ibu mertuaku terdengar. Bergetar karena panik, bukan karena khawatir. Kita tidak boleh biarkan dia lolos. Kalau sumber ini hilang, keluarga kita habis. Hanya dengan satu kalimat itu, semua ilusi terakhir di kepalaku hancur. Ternyata dari awal sampai akhir, di mata mereka, aku tidak pernah dianggap keluar. Aku hanyalah sumber dana tabung oksigen yang mereka tumpangi. Aku duduk di dalam mobil, memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Tanganku mencengkeram setir sampai memutih, tapi kepalaku lebih dingin dari sebelumnya. Aku tidak lagi merasa sedih atau sakit hati. Yang ada hanyalah sebuah kesadaran yang tajam seperti pisau yang baru diasah. Jika mereka ingin menjebakku, maka aku akan membiarkan mereka masuk ke dalam jebakan yang lebih besar di tempat terbuka di hadapan saksi, agar tidak ada lagi yang bisa menuduhku sebagai menantu yang mengada-ada. Sore itu aku sengaja berkata pada Bima dengan nada biasa, "Akhir pekan ini aku mau ajak keluarga makan bersama. Kita bicara baik-baik biar semuanya selesai. Capek juga kalau begini terus." Mendengar itu, wajahnya langsung cerah. Dia begitu gembira sampai tidak bisa menyembunyikannya. Bima pikir aku sudah menyerah. Ibu mertuaku juga terdengar senang. Mereka pikir aku sudah melunak dan akan mudah dibujuk untuk menandatangani sesuatu atau setidaknya kembali menjadi mesin ATM yang patuh. Tapi mereka tidak tahu makan malam akhir pekan itu bukanlah ajang perdamaian. Itu akan menjadi panggung di mana aku akan membuka setiap topeng di wajah mereka di bawah sorotan lampu di hadapan para saksi. Malam itu aku menatap diriku di cermin. Mataku sudah berbeda, bukan lagi mata seorang wanita yang hanya bisa pasrah. Aku berkata pada diriku sendiri perlahan dan dingin, jika kalian ingin menggali lubang untuk menguburku, jangan salahkan aku. Jika aku mendorong kalian masuk lebih dulu, aku sudah siap. Jebakan sudah terpasang. Tinggal menunggu mereka masuk dengan sendirinya. Akhir pekan itu aku bangun pagi-pagi sekali, bukan karena antusias, tapi karena aku ingin semuanya tertata rapi. Ketika orang sudah terbiasa melihatmu sebagai wanita yang hanya bisa menangis dan pasrah, cara terbaik untuk membalikkan keadaan bukanlah dengan berteriak, melainkan dengan bersikap tenang hingga membuat mereka merinding. Aku menyiapkan meja makan, menata piring dan sendok, memasak beberapa lauk sederhana. Jebakan sudah siap, tinggal menunggu mereka masuk. Seperti dugaanku, Bima sangat gembira. Sepanjang pagi dia mondar-mandir,
raut tegangnya hilang. Dia bahkan bertanya, "Perlu Mas bantu?" Seolah peduli. Dia antusias bukan karena makan malamnya, tapi karena dia pikir ini adalah tanda aku sudah melunak. Menjelang siang, dia menelepon Ibu Lastri. "Bu, kesini ya. Kirana juga mau bicara baik-baik biar rumah tangga damai." Selain ibu mertua dan Rina, aku juga sengaja mengundang 2 orang bibi yang dulu hadir saat aku diadili. Aku berkata dengan sopan, "Di keluarga sedang ada masalah. Bi, tolong datang agar ada orang tua yang menengahi." Mereka langsung setuju, mungkin karena penasaran. Dan aku butuh rasa penasaran itu. Dengan adanya saksi, kata-kataku nanti akan punya bobot tepat jam makan. Ibu Lastri masuk dengan wajah semanis madu. "Ibu kan sudah bilang suami istri itu selesaikan masalah di dalam kamar. Wajar kalau anak muda kadang emosi." Aku tersenyum menuangkan teh, lalu menjawab dengan lembut, "Iya Bu, hari ini sudah kumpul semua. Kita bicarakan satu kali biar tuntas." Aku melihat Bima sedikit terkejut mendengar jawabanku, tapi dia cepat-cepat mengendalikan diri. Dia pikir semuanya masih dalam kendalinya. Kami semua duduk. Baru beberapa menit, Bima sudah membuka percakapan. Dia mengambilkan sepotong ikan untuk ibunya, lalu menoleh ke para bibi sambil menghela napas. "Sebenarnya kami hanya salah paham kecil, Bi. Kirana akhir-akhir ini kurang sehat, jadi emosinya tidak stabil." Aku meletakkan sumpitku. Suaranya terdengar kering, cukup untuk membuat semua orang menoleh. Aku menatap lurus ke wajah Bima dan bertanya perlahan, "Siapa yang tidak stabil? Aku atau orang yang diam-diam menggeledah dokumen aset istrinya di tengah malam?" Kalimat itu membuat suasana membeku, wajah Bima pucat pasi. Ibu Lastri langsung menyela, membela putranya. "Dia itu suamimu, wajar kalau lihat surat-suratmu." Aku mengangguk, suaraku tetap datar. Melihat memang wajar, tapi memotretnya, mengirim ke orang lain, lalu berdiskusi bagaimana caranya bergerak cepat sebelum ahli warisnya diganti. "Itu namanya apa, Bu?" Selesai bicara, aku mengambil speaker kecil yang sudah kusiapkan. Aku menekan tombol putar. Seketika suara Bima dan Ibu Lastri memenuhi ruangan yang hening. Bima sudah lihat. "Benar, dia mau memindahkan semuanya ke nama orang lain. Kita harus bergerak cepat sebelum terlambat." Disusul oleh suara Ibu Lastri yang panik. "Kita tidak boleh biarkan dia lolos. Kalau sumber ini hilang, keluarga kita habis." Aku tidak perlu melihat untuk tahu bagaimana perubahan wajah mereka, tapi aku tetap melihat. Aku ingin menyaksikan momen di mana wajah asli mereka dilucuti oleh suara mereka sendiri. Wajah Ibu Lastri putih seperti kertas. Rina ternganga. Bima langsung berdiri. Tangannya terulur ke arah speaker seolah ingin merebutnya. Aku menggebrak meja dengan keras. "Duduk." Untuk pertama kalinya aku membentaknya. Seluruh meja terdiam. Bahkan Bima pun terpaku. Mungkin di benaknya tidak pernah ada gambaran diriku yang seperti ini. Rina yang pertama kali sadar dan mencoba membantah merekam diam-diam itu melanggar privasi. Aku menoleh padanya tersenyum dingin, lalu mencemarkan nama baik, memotret dokumen aset orang lain, dan menjebak orang lain. "Itu namanya apa? Sopan santun." Salah satu bibi menatap Ibu Lastri dengan pandangan berbeda. Aku tahu keraguan sudah muncul di benak mereka. Bima melihat situasi memburuk mencoba taktik lama. Dia merendahkan suaranya menatapku seolah sangat terluka. "Mas hanya khawatir sama kamu. Makanya Mas bertanya soal aset. Kamu sudah berpikiran buruk tentang Mas?" Aku tidak menjawab. Aku membuka tasku, mengeluarkan setumpuk foto, dan meletakkannya sair. Foto Bima membuka laci. Foto Bima mengeluarkan dokumen. Foto Bima memotret setiap halaman. Foto Bima menelepon seseorang. Cukup untuk membuktikan ini bukan salah paham. Aku menatapnya, khawatir pada istri, tapi harus sembunyi-sembunyi seperti maling. "Yang Mas khawatirkan itu kalau aku mati, siapa yang akan dapat uangnya, kan?" Kalimat itu adalah tusukan terakhir. Kedua bibi terdiam, tidak ada yang membela lagi. Ibu Lastri gemetar, hanya bisa berkata lemah, kamu memfitnah." Aku menoleh padanya, kali ini aku tidak tersenyum, aku hanya berkata sangat pelan, tapi justru membuat semua orang merinding. "Ini baru permulaan, Bu. Apa Ibu mau aku lanjutkan ceritanya?" Dan saat itu aku melihat kepanikan yang sesungguhnya di mata mereka. Tapi aku juga tahu ini belum pukulan yang paling telak. Begitu kalimat itu kucapkan, meja makan menjadi hening senyap. Aku menatap lurus ke arah Bima. Wajahnya yang tadi pura-pura terluka kini berubah total. Rahangnya mengeras. Matanya memancarkan keserakahan dan amarah yang sudah terlalu lama terpendam. Dia menggebrak meja dengan keras. "Benar, aku memang melihatnya." "Lalu kenapa?" Bima berteriak, "Kamu itu istriku. Uangmu nanti juga jadi uang suamimu." Kalimat itu membuat para bibi terperangah. Mungkin mereka tidak menyangka Bima akan begitu terang-terangan merobek topengnya sendiri. Aku tidak terkejut.
Aku hanya merasa hatiku semakin dingin. Aku menatapnya langsung. Jadi waktu aku sakit, kalian panik karena takut kehilangan aliran dana 30 juta setiap bulan. Benar, kan? Ibu Lastri mencoba menarik tangan putranya, tapi Bima menepisnya dengan kasar. Keserakahannya sudah mengalahkan akal sehatnya. Dia menunjuk lurus ke wajahku. Jangan sok suci. Tanpa keluarga Mas, kamu mau menikah dengan siapa? Kamu punya uang ya harus menghidupi keluarga suami, itu sudah aturannya. Aku tertawa. Tawa yang sesungguhnya tapi terasa pahit. Aturan. Aturan kalian itu menerima uang sambil memaki pemberinya benalu. Rina yang duduk di sebelahnya langsung panas. Jangan bicara seolah Mbak yang menghidupi seluruh rumah ini. Aku tidak mau berdebat lagi. Aku mengeluarkan setumpuk laporan rekening koran yang sudah kusiapkan. Setiap barisnya sudah kutandai. Aku meletakkannya di meja, mendorong ke arah Rina. Mau dengar? Biar aku bacakan supaya kamu ingat. Tanpa menunggu jawaban, aku mulai membacakan satu persatu. Biaya rumah sakit ibu tahun lalu. Biaya renovasi warung ibu. 3 kali membayar lunas utang kartu kredit Mas Bima, 7 bulan uang sewa kiosmu, modal usahamu yang rugi. Utang Mas Bima yang dia pinjam diam-diam aku yang bayar. Setiap kalimat yang kubacakan membuat wajah Rina semakin pucat. Aku menatapnya, atau perlu aku bacakan juga jumlah utang bisnismu yang gagal lalu kamu limpahkan ke kakakmu? Rina terdiam. Kedua bibi mulai berbisik-bisik. Suasana di meja makan bukan lagi sekadar masalah menantu dan mertua, tapi sudah menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Aku belum berhenti. Aku mengeluarkan surat konfirmasi dari bank dan meletakkannya di depan Bima. Dan ini bukti bahwa kamu datang ke bank untuk menanyakan prosedur surat kuasa rekening dan perubahan ahli waris asuransiku. Meja makan membeku. Aku bersandar ke kursi dan bertanya perlahan, kamu bersiap-siap untuk skenario yang mana? Aku hidup atau aku mati? Tidak ada yang menjawab. Bima terdiam selama 2 detik. Lalu kemarahan membabi buta menguasainya. Karena terpojok, dia mengucapkan kalimat yang mungkin tidak pernah dia duga akan keluar dari mulutnya sendiri di depan banyak orang. Kamu pikir kamu akan hidup selamanya? Nasib orang siapa yang tahu? Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening mencekam. Bahkan Ibu Lastri pun pucat pasi. Aku tahu beliau panik bukan karena kasihan padaku, tapi karena putranya sudah melangkah terlalu jauh. Anehnya, aku tidak gentar. Aku hanya menatap Bima dan menjawab dengan suara yang sangat pelan, tapi justru terdengar mengerikan. Benar, nasib orang tidak ada yang tahu. Makanya aku sudah menyiapkan segalanya, termasuk untuk skenario di mana suamiku berubah menjadi serigala. Kalimat itu mungkin adalah penghinaan terakhir bagi harga dirinya yang kompang-kemping. Bima menggeram dan menerjang ke arahku, tangannya terangkat. Aku tidak menghindar. Aku hanya duduk diam, karena aku tahu aku tidak perlu lagi menghindar. Tepat saat tangannya hampir mendarat, pintu rumah terbuka. 2 orang masuk, yang satu adalah pengacaraku. Yang satunya lagi adalah seorang petugas dari aparat setempat yang sengaja kuundang sebagai saksi. Melihat mereka, wajah seluruh keluarga suamiku berubah total. Keberingasan mereka lenyap, mereka tidak menyangka bahwa makan malam ini bukanlah ajang perdamaian. Ini adalah sebuah pengadilan yang sudah dirancang langkah demi langkah. Menunggu mereka masuk ke dalam perangkap, pengacaraku melangkah maju, duduk di kursi kosong dan berkata dengan tenang tapi tegas, semua ucapan dan tindakan dari tadi sudah kami rekam sebagai bukti, 1 kalimat itu cukup untuk membuatku melihat kehancuran di mata mereka. Tapi aku tahu ini belum pukulan terakhir. Kartu as terbesarku belum kumainkan. Mendengar ucapan pengacaraku, Ibu Lastri langsung lemas. Beliau mengubah taktiknya lagi, menangis dengan suara paraau. Kita ini keluarga. Kenapa sampai bawa-bawa pengacara dan aparat? Kamu mau mempermalukan seluruh keluarga ini? Aku menoleh memandang sekeliling ruangan. Sofa tempat beliau biasa duduk angkuh. Lemari pajangan yang pernah dibanggakan Bima, bahkan lantai yang kubayar untuk direnovasi. Lalu aku menatapnya kembali. Malu atau tidak, itu tergantung. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu dulu kalian sedang berdiri di tanah siapa. Bima mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Aku tidak menatapnya. Aku mengeluarkan 1 set dokumen lagi, lebih tipis dari yang tadi. Tapi aku tahu inilah pisau yang sesungguhnya. Aku meletakkannya di meja. Rumah ini bukan milik Mas Bima, bukan juga milik ibu. Satu-satunya pemilik sah rumah ini adalah saya. Ruangan itu seperti meledak. Rina yang pertama kali bereaksi. Tidak mungkin. Rumah ini dibeli atas nama kakakku setelah menikah. Ibu Lastri menatapku tak percaya. Sementara Bima berdiri membeku. Wajahnya kelabu seperti orang yang ditelanjangi di depan umum. Aku mendorong dokumen itu ke arah para bibi. Uang muka 80% dari saya. Sisanya adalah cicilan KPR atas nama saya,
Mas Bima. Waktu itu menandatangani perjanjian harta terpisah agar KPR saya disetujui karena namanya sedang masuk daftar hitam bank. Para bibi melihat dokumen itu dengan mata terbelalak. Bima tergagap. Tapi ini rumah yang kita tinggali bersama. Aku langsung memotongnya. Tinggal bersama bukan berarti ini milikmu. Dan kalaupun ini harta bersama, dengan semua yang sudah kamu lakukan, kamu pikir kamu masih punya hak? Saat itulah aku melihat sesuatu runtuh di wajah mereka. Selama ini mereka merasa berkuasa karena mengira tinggal di rumah putra mereka. Mereka merasa menjadi tuan rumah yang berhak mengaturku. Kini ilusi itu hancur. Ibu Lastri menoleh pada putranya. Matanya memerah karena marah dan terhina. Jadi Bima tahu soal ini. Aku menjawab untuknya. Tentu saja tahu. Dia bahkan pernah memohon agar saya tidak menceritakannya pada ibu. Takut kehilangan wibawa. Takut ibu tahu kalau selama ini bukan putranya yang menafkahi istri, tapi istrinya yang menafkahi seluruh keluarganya. Kalimat itu bagaikan tamparan keras bagi Ibu Lastri. Beliau menatap Bima dengan nanar. Sementara Bima hanya menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Topeng tulang punggung keluarga yang dia bangun selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping. Aku menatap mereka satu persatu. Selama 2 tahun kalian tinggal di rumahku, memakai uangku, lalu menyebutku benalu, tidak ada yang bisa membantah. Pengacaraku kemudian mengeluarkan dokumen cicilan KPR, menunjukkan setiap pembayaran yang kulakukan. Selama 14 bulan terakhir, hampir seluruh cicilan rumah ini dibayar oleh Ibu Kirana. Jika beliau berhenti membayar, aset ini bisa disita oleh bank. Ibu Lastri terkulai di kursinya. Tidak mungkin. Aku menatapnya dengan dingin. Kenapa tidak mungkin? Ibu pikir, selama ini siapa yang menghidupi siapa? Saat itulah Bima benar-benar panik. Dia tidak lagi berlagak punya kuasa. Dia melangkah maju, suaranya melunak. Kita bisa bicara baik-baik, kan, sayang? Semuanya bisa dinegosiasikan. Aku menatapnya dan merasa lucu. Waktu kamu membiarkan aku disebut benalu, apa kamu berpikir untuk bernegosiasi? Bima terdiam. Aku tahu aku sudah memenangkan separuh permainan, tapi kartu terakhirku adalah yang akan benar-benar membuat mereka gila. Mendengar kata negosiasi, Bima seolah menemukan harapan terakhir. Dia mencoba meraih tanganku. Kirana, kita bicara berdua saja di dalam ya, jangan diperbesar lagi. Dulu mungkin aku akan luluh, tapi sekarang melihat tangannya, aku hanya merasa jijik. Aku menepisnya di depan semua orang. Tidak perlu bicara berdua. Sejak lama kalian sudah mengubah pernikahan ini menjadi transaksi bisnis. Mereka pikir pukulan terberat sudah selesai. Mereka salah. Aku menoleh pada pengacaraku, mengangguk lalu membuka berkas yang paling tebal. Aku menatap Ibu Lastri, Rina, dan terakhir Bima. Mulai bulan depan bukan hanya 30 juta yang berhenti, semua tanggungan yang selama ini aku bayarkan untuk keluarga kalian juga akan berhenti. Ibu Lastri tampak bingung. Aku tidak memberinya waktu untuk berpikir. Aku membacakan daftarnya. Obat-obatan dan biaya kontrol rutin ibu. Selama ini saya yang bayar. Aku meletakkan tumpukan kwitansi di meja. Uang sewa kios Rina. Saya yang bayar per 6 bulan. Aku mendorong kontrak sewa ke hadapannya. 3 cicilan terakhir utang kartu kredit Mas Bima yang disembunyikan, saya juga yang bayar. Wajah Bima sudah kelabu. Tapi aku belum berhenti. Dan utang pribadi Mas Bima yang meminjam dengan menjaminkan nama saya pada kenalan kita. Saya juga tahu setiap fakta yang kuungkap membuat wajah Bima semakin pucat. Ibu Lastri menatap putranya dengan ngeri. Rina membeku. Aku melemparkan semua bukti transfer dan pesan ke tengah meja. Aku bukan hanya menghidupi rumah ini. Aku menambal semua lubang yang kalian buat. Saat itulah Rina menangis. Bukan tangisan sandiwara, tapi tangisan panik. Kalau Mbak berhenti bayar sewa, kiosku mati. Aku menatapnya. Waktu kamu ikut-ikutan menyebutku benalu, apa kamu memikirkan kiosmu itu? Rina terdiam. Ibu Lastri menoleh pada putranya, suaranya bergetar. Bima, utangmu sebanyak itu. Untuk pertama kalinya beliau melihat wajah asli putranya. Tapi Bima yang sudah terpojok justru meledak. Dia berbalik pada ibunya. Kalau bukan karena ibu setiap bulan minta uang untuk pamer ke kerabat, Bima tidak akan begini. Kalimat itu bagaikan bom. Ibu Lastri menjerit. Kamu laki-laki tidak berguna malah menyalahkan ibu. Ibu melahirkanmu untuk mengambil uang perempuan lalu menyalahkan ibumu sendiri. Bima tidak mau kalah. Bima begini karena ibu dan Rina selalu minta ini. Itu selalu menuntut Bima untuk menjaga gengsi. Rina yang sedang menangis langsung ikut campur. Jangan salahkan aku. Uang dari Mbak Kirana kan semua ikut menikmati. Hanya dalam hitungan menit, keluarga yang tadinya kompak menyerangku kini saling serang. Ibu memaki putranya. Putranya membentak ibunya, adiknya menyalahkan kakaknya. Semua kata-kata paling kotor dan paling jujur keluar. Aku hanya duduk diam menonton.
Para bibi terpaku, mungkin baru sadar betapa busuknya rumah tangga yang mereka kira harmonis ini. Di tengah kekacauan itu, pengacaraku berdiri dan membacakan 2 surat. Pertama, surat pemberitahuan penghentian semua bantuan finansial dariku. Kedua, surat permintaan agar Bima meninggalkan rumah dalam batas waktu yang ditentukan jika kami memasuki proses perceraian. Mendengar itu, Bima seperti orang gila. Kamu tidak boleh melakukan ini. Kamu mengusirku, aku menatapnya. Hatiku tidak lagi bergetar. Tidak ada lagi marah, sakit, atau kasihan. Aku menjawab perlahan, setiap katanya kuoreskan dengan tajam. Bukan, keserakahanmu lah yang mengusirmu. Kalimat itu membuat Ibu Lastri jatuh terduduk di lantai. Rina menangis histeris dan Bima berdiri di tengah ruangan seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Aku melihat pemandangan itu dan di dalam hatiku terasa sebuah kelegaan yang aneh. Kukira ini adalah akhir, tapi takdir masih punya satu babak penutup untukku. Setelah hari itu, aku tidak lagi membuat keributan. Aku hanya melakukan satu hal yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Aku mengajukan gugatan cerai lengkap dengan semua bukti pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, rekaman suara, foto, dan dokumen kepemilikan aset. Bima terus menghubungiku, awalnya memohon, lalu mengancam, kemudian kembali memohon. Aku membaca semua pesannya tapi tidak menjawab. Orang tidak benar-benar menyesali perbuatannya. Mereka hanya menyesali keuntungan yang hilang. Suatu sore, dia menungguku di depan kantor. Wajahnya kuyu, matanya merah. Kamu melakukan ini sama saja dengan membunuhku, katanya. Aku menatapnya lama lalu menjawab dengan suara pelan. Bukan, aku hanya berhenti menyelamatkanmu. Itulah kalimat terakhir yang sesungguhnya di antara kami. Karena hatiku tidak lagi merasa apa-apa. Tidak lama kemudian konsekuensi mulai berdatangan. Kosina tutup. Utang Bima ditagih oleh debt collector. Ibu Lastri terpaksa menjual perhiasannya dan meminjam uang pada kerabat-kerabat yang sama yang dulu mendengar ceritanya tentang menantu durhaka. Tidak ada lagi yang percaya pada sandiwaranya. Pukulan terberat bagi Ibu Lastri bukanlah kehilangan uang, tapi kehilangan ilusi. Beliau harus menerima kenyataan bahwa putra yang dibanggakannya ternyata hanyalah bayangan yang hidup dari istrinya. Pada hari Bima harus pindah dari rumah, dia berdiri lama di ruang tamu, menatap sekeliling. Mungkin baru saat itu dia sadar bahwa tempat yang pernah dengan angku dia sebut rumahnya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Sebelum pergi dia menatap masalah Berry, Mas aku menatapnya rasa sakit itu sudah hilang yang ada hanya kekosongan. Yang aku sesali bukanlah pernikahan ini. Yang aku sesali adalah kenapa aku buta begitu lama. Bima menunduk lalu pergi. Pintu tertutup. Suara kunci berputar terdengar pelan, tapi di dalam hatiku rasanya seperti ada sebuah beban berat yang terlepas. Rumah menjadi sunyi, sunyi yang menenangkan. Malam itu aku memasak untuk diriku sendiri. Hanya semangkuk sup, sayur rebus, dan sepotong ikan. Aku makan sendirian perlahan. Untuk pertama kalinya, makanan sesederhana itu terasa begitu nikmat. Karena di meja makan itu tidak ada lagi yang menganggap pemberianku sebagai sebuah kewajiban. Duduk di dapur yang terang, aku merenung tentang tahun-tahun di mana aku percaya pengorbanan adalah cara mempertahankan keluarga. Tentang kesabaranku yang disalahgunakan, aku akhirnya sadar kebaikan itu tidak salah. Yang salah adalah memberikannya pada orang yang tidak tahu cara menghargainya. Keluarga sejati tidak dibangun di atas uang satu orang dan keserakahan semua orang. Aku tidak lagi merasa menang atau kalah. Aku hanya merasa sadar, bebas, dan berhenti hidup sebagai bayangan lelah yang hanya berusaha menyenangkan orang lain. Ada pintu-pintu yang jika kita tidak punya keberanian untuk menutupnya, kita akan selamanya terperangkap dalam kegelapan. Dan bagiku hari di mana aku benar-benar keluar dari pernikahan ini bukanlah hari aku mengajukan gugatan cerai, tapi hari di mana aku berdiri di meja makan disebut Benalu, lalu dengan tanganku sendiri memutus aliran uang yang mereka anggap sebagai hak abadi mereka.